Selamat sore semuanya. Perkenalkan, aku Vina, aku marketing produser di Jajanomic dan kebetulan hari ini aku menjadi MC di webinar kita kali ini. Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih banget nih kepada Bu Ade dan Mas Vika nih udah bisa berpartisipasi di Mental Health Series kita untuk hari ini. Dan terima kasih juga untuk Mbak Ninda, moderator kita dari Jajanomic juga. Semoga para audiens enjoy. Oke, kalau gitu aku mau lanjut ke Mbak Ninda aja untuk menghandle webinar kita. Silakan Mbak Ninda. Oke, thank you Mbak Vina. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Fadila Ninda Kalisa. Teman-teman bisa panggil aku Ninda. Aku akan menjadi moderator hari ini. Aku selaku Human Capital di Jajanomic. Temanya adalah mental illness in the workplace and how it impacts the safety of your employees. Dengan dua pembicara besar hebat gitu hari ini, ada Mas Vicario Rinaldo selaku founder at Follow Your Flow dan juga saat ini bekerja di Gojek, dan juga ada Ibu Dr. Ade Iva Murti selaku social psychology specialist gitu. Dan saat ini juga sebagai dosen di Universitas Pancasila. Aku mau say hi dulu mungkin sama kedua pembicara. Halo Mas Vicario dan juga Ibu Ade. Halo Linda, sorry saya belum unmute. Oke. Iya. Oke, halo, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Oke, semoga teman-teman yang hari ini join juga semangat ya, karena kita bakal interaktif juga hari ini eventnya gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku langsung masuk aja ke sesi 1, yaitu dari Mas Vicario Rinaldo. Waktu dan tempat, aku persilahkan. Silahkan, Mas. Thank you banget sudah datang sore-sore di hari Jumat ini. Semoga kita bisa belajar sama-sama ya. Jadi gue akan langsung mulai aja, gue akan share screen gue. Udah kelihatan screen-nya? Cool. Jadi di sesi gue ini, gue akan lebih banyak ngebahas gimana sih caranya dealing with mental illness buat pegawai-pegawai gitu, terutama dari sisi pegawainya. Nanti buat dia akan lebih ngomong dari segi perusahaannya gitu. Dan di sini mungkin sebagian besar yang gue share ini akan dari pengalaman pribadi dan dari apa yang udah gue baca dan gue coba. Jadi gue bisa menjamin bahwa ini practically work buat gue. Dan gue pengen share ini ke teman-teman karena siapa tahu ternyata itu work juga buat teman-teman. Tadi udah dikenalin juga bahwa gue ngerjainnya namanya Follow Your Flow. Nanti gue akan cerita Follow Your Flow apa. Tapi di luar itu gue juga kerja sebagai program manager di Gojek. Jadi kerjaan gue ini, jadi gue udah WFH selama 6 bulan terakhir. Jadi biasanya kegalauan dan isu-isu mental health yang dialami oleh karyawan, ya gue mengalami juga. Jadi gue excited banget buat share hari ini. Nah, jadi gue kenalan dulu sebentar sama Follow Your Flow. Ini adalah side project yang dikerjain sama gue dan mentor gue yang juga sama-sama benar-benar kayak passionate about people development. Jadi sebenarnya Follow Your Flow itu adalah life fitness community that powers people to build an excellent and fulfilling life. Jadi kayak yang fenomena yang sering kita lihat adalah banyak orang-orang yang saat ini ambisius, pengen achieve big things in life, tapi kadang-kadang hidupnya nggak fulfilled. Itulah dimana kadang-kadang ketika kita lagi asik mengejar target kita suka lupa bahwa hidup itu lebih dari sekedar kerjaan. Kita suka kadang-kadang lupa bahwa kita juga perlu take care mental health kita, supaya kita bisa tetap bisa achieve a lot of excellent things in our life. Makanya gue dan mentor gue ini tertarik banget untuk bikin dan menyebarkan informasi-informasi gimana caranya ngebalance dua hal ini gitu. Terus kayak di mana bisa menemukan kita punya podcast di Spotify, kita punya akun Instagram, kita juga punya website. Di atas ada linknya juga, jadi bisa follow, bisa mampir, bisa download juga free resources yang ada di website kita. Ini contoh podcastnya. Jadi kita ngebahas isu-isu yang sering banget digalaukan oleh sejuta umat di Indonesia, terutama dari segi milenial gitu kan. Kita ngebahas tentang limiting belief, kita ngebahas tentang motivasi, kita ngebahas tentang purpose. Terus juga ini feed di akun Instagram kita ngebahas hal-hal yang kalau banyak orang bilang tuh kayak daily jelek gitu. Karena begitu baca kayak, aduh, oh iya benar juga ya. Oh iya, gue ngerasain ini juga ya gitu. Terus yang ketiga juga kita punya banyak free resources di website kita. Jadi kalau yang into free stuffs gitu, ada free webinar, free ebook, free assessment, dan free course juga bisa mampir ke website kita. Terus kita kemarin ini baru bikin sebuah kelas, nama kelasnya itu Meracik Hidup. Jadi kelas ini seru banget karena kita bikin kelas durasinya 3 minggu gitu kan. Di 3 minggu itu kita ngebahas hal-hal yaitu mengenali diri, terus kayak mengatasi hal-hal yang menyabotase diri kita, dan kita membahas tentang membangun momentum untuk transformasi. Dan
dari feedback teman-teman yang ikut, ya ini seru banget, terutama karena lagi pandemi ini kita suka lupa diri kita ini siapa. Kita suka banyak banget pikiran negatif yang masuk ke otak kita, dan kita suka lupa juga bahwa kita tuh tetap juga perlu berproses dan bertransformasi. Gitu. Jadi waktu itu kita bikin kelas, isinya kayak waktu itu 50 orang, ini kayak sesi follow up-nya waktu itu yang datang 25 orang. Terus kita ada workbook-nya juga, jadi ketika habis kelas tuh ada exercise yang bisa dilakuin, dan yang terakhir ada komunitasnya. Jadi kalau orang bingung tuh bisa nanya-nanya gitu. Nah, jadi itu sebenarnya sekilas tentang follow your flow. Inti dari presentasi ini bukan tentang follow your flow, tapi buat teman-teman yang udah mau hadir gitu kan. Gue penasaran banget nih, apa yang bikin teman-teman ikut webinar ini sih? Jadi silahkan diketik di chat box gitu kan. Diketik aja gitu. Biar gue bisa tahu, oh ternyata nih lagi menghadapi masalah ini, oh ternyata lagi pengen dengerin apa, kayak gitu kan. Oke, kalau bisa jangan pakai lu gue. Oke, boleh. Kalau gitu pakai saya kamu kali ya. Ya udah, saya ganti deh jadi pakai saya. Oke, apa yang bikin teman-teman ikut webinar ini? Rata-rata di sini pengen dapat ilmu baru, stuck lagi pandemi, pas banget materi ini. Semoga ada beberapa ilmu baru yang bisa dipelajari. Tapi yang nggak kalah penting, kita akan coba untuk bikin ini sepraktikal mungkin buat teman-teman yang join. Terus sekarang saya mau nanya lagi nih, apa yang teman-teman rasakan saat ini? Coba ditanyakan ke diri sendiri, perasaannya seperti apa? Apakah senang, atau lagi bergairah, atau kayak lagi bosen, lagi suntuk, lagi kesel, lagi nggak mood, gitu. Dikeluarkan saja unek-uneknya, gitu. Ini safe space, gitu. Saya nggak kenal keluarga teman-teman, saya nggak kenal atasan teman-teman, jadi silahkan kalau mau ditulis. Tapi kalau yang joinnya bareng sama atasannya, ya hati-hati aja gitu, mungkin disimpan di dalam hati. Tapi nggak apa-apa, mulai di-share aja gitu, biar kita sama-sama tahu. Worry, bosan, lagi pusing dan ketakutan, lagi kacau, wow. Makasih banyak loh teman-teman, udah sangat jujur dan terbuka terhadap perasaannya masing-masing. Ini saya suka banget nih sesi-sesi kayak begini karena semua dimulai dengan kita jujur dulu nih, sebenarnya kita lagi merasakan perasaan seperti apa. Nice. Kalau saya lihat ada campuran antara di sini emosi-emosi negatif, tapi ada beberapa nih yang excited juga karena pengen belajar di sesi kali ini. Oke. Jadi yang sering kejadian adalah ketika kita lagi bete atau lagi kesel gitu. Ada nggak sih yang pernah mengalami hal seperti ini gitu? Ah, jangan manja deh, gitu aja kok ngeluh gitu. Ah, ya ampun, kamu kan udah keren banget, bersyukurlah gitu. Atau kayak, banyak kali yang lebih susah dari kamu, penderitaan kamu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kebayangkan, perasaan kita lagi negatif, kita butuh untuk menyalurkan perasaan kita, tapi ketika cerita mungkin ke teman, ke orang tua, ke saudara, ke teman kantor gitu. Yang kejadian adalah kita malah dikatain seperti ini. Kalau ada yang mau ngacung gitu kan di chatroom silahkan gitu. Saya sendiri pernah mengalami, dan pengakuan dosa, saya juga pernah ngeginiin orang lain gitu. Sebelum saya sadar bahwa penting loh untuk orang itu bisa merasakan emosi negatifnya. Nah, sebenarnya ini semua itu terjadi karena kita seringkali diharapkan untuk selalu positif. Gitu. Jadi kenapa makanya kalau ngeliat anak kecil gitu kan, anak kecil lagi nangis, pasti yang sering dibilang adalah udah jangan nangis. Atau ketemu teman kita lagi sedih gitu, misalnya habis putus atau kayak misalnya lagi bosan kerja, yang pertama kali kita bilang jangan sedih gitu. Padahal kan kayak iya, namanya juga lagi ngadepin musibah gitu. Ya wajar banget lah kalau kita itu ngerasa sedih gitu kan. Nah, jadi sebenarnya sayangnya tuh kita berada di dalam sebuah lingkungan di mana kita tuh diharapkan untuk selalu berpikir positif. Jadi kita diharapkan berpikir positif sama orang lain, tapi secara tidak sengaja, kadang-kadang kita juga jadinya nggak nyaman untuk berpikir negatif. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lagi buka Instagram gitu ya, atau buka sosial media lainnya gitu, orang-orang kok pada ketawa, orang-orang kok hidupnya kayak bahagia gitu. Tapi kenapa ya hidup saya nih rasanya kok gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kita makin ngerasa ada yang salah nih kalau hidup kita tuh gitu-gitu aja. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah mitos yang cukup toksik. Karena di mitos ini adalah kita harus selalu berpikir positif. Gitu. Jadi, saya ulang sekali lagi, ada mitos yang mengatakan bahwa kita tuh harus selalu berpikir positif. Nah, sebenarnya truth yang lebih cocok adalah it's okay not to be okay.
Gitu. Siapa tahu di sini ada juga yang nonton filmnya. Saya sih nggak nonton filmnya, tapi waktu ngeliat judulnya, saya suka banget judulnya. Karena it's okay kalau misalnya kita nggak merasa bersemangat gitu loh. Jadi kalau kayak tadi ada teman-teman yang nge-type di chatbox untuk bilang, aduh saya lagi ngerasa worry, lagi ngerasa demotivated. That's okay to be not okay gitu loh. Wajar banget. Situasi kayak gini tidak ada yang menyangka. Mungkin teman-teman ada yang baru kena layoff, atau ada yang baru misalnya kena salary cut, atau yang bosan banget WFH, atau kayak misalnya punya masalah lain, it's okay to be not okay. Sangat-sangat wajar, sangat-sangat bisa diterima, apalagi dengan situasi yang kayak sekarang. Nah, ada tapinya nih. Tapinya adalah, kan biasanya yang sering kejadian adalah, loh berarti kalau boleh negative thinking atau boleh ngeluh begitu, berarti saya berhak ngeluh dong. Gitu. Karena kan itu artinya mengekspresikan perasaan. Nah, di sini sayangnya kita belum banyak nih diajarin gimana sih caranya kita menyalurkan emosi negatif dengan cara yang produktif. Nah, di sini saya akan share 3 tips untuk nge-share emosi negatif dengan cara yang produktif. Pertama, tips ngeluh nomor 1 adalah dibatasin waktu ngeluhnya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah gini, misalnya lagi kesel banget nih hari ini, let's say misalnya lagi nggak mood kerja, terus lagi mikir kayak, aduh lagi nggak mood kerja banget nih, saya harus ngapain ya? Ya udah, let's say misalnya, oke, nanti malam selama 3 jam, saya akan ngeluh. Kalau saya perlu nangis, saya akan nangis. Atau kalau saya perlu telepon teman, kalau temannya mau ditelepon ya, saya akan telepon teman, saya akan curhat. Gitu. Jadi mengizinkan diri kita sendiri untuk berpikir negatif. Mengizinkan diri kita sendiri untuk meluapkan semua perasaan, tapi ada batasnya. Yang sering kejadian adalah orang ngeluh, tapi ngeluhnya nggak ada ujungnya. Setiap kali ketemu ngeluh lagi, ngeluh lagi, ngeluh lagi. Tanpa sadar akhirnya kita terperangkap, kalau di istilah psikologinya namanya downward spiral. Jadi kita terus-terusan berpikir negatif, terus-terusan. Sekalian ngecek, ada nggak teman-teman yang pernah berada di situasi seperti itu? Silakan di-type di chat box, jadi kita sama-sama tahu gitu loh. Karena jujur, saya pernah berada di situasi kayak gitu loh. Ketika situasinya jelek, yang ada bukannya saya berusaha untuk memperbaiki, tapi saya ngeluh terus-terusan. Apa-apa, kita di sini jujur-jujuran aja, karena di sini kita sama-sama mau belajar. Jadi, boleh ngeluh, tapi dibatasin waktu ngeluhnya. Yang kedua adalah dicek lagi nih, ketika kita mau ngeluh, niat kita apa? Jadi, kadang-kadang ketika kita ngeluh, ada banyak kemungkinan sih kenapa kita ngeluh. Kemungkinan pertama adalah kita bilang bahwa, oh oke, saya ini manusia, dan saya memang punya emosi negatif, dan pengen belajar untuk memahami dan melampiaskan emosi negatif saya. Gitu. Nah, tapi yang sering kejadian adalah kadang-kadang kita tuh nggak sadar ketika kita ini mengeluh, tujuan kita mengeluh itu bukan karena kita ingin meluapkan emosi negatif, tapi karena kita pingin diperhatiin. Gitu. Jadi kita pengakuan aja gitu. Saya juga pengakuan, pernah juga kok saya ada momen di mana saya ngeluh bukan karena saya ngerasa bahwa itu hal yang sehat, tapi ketika kita ngeluh, kan kita langsung merasa kita adalah manusia yang paling kasihan lah di muka bumi ini gitu. Dan ketika kita ngeluh, biasanya suka ada teman-teman yang menghibur, yang datengin, yang kayak udah kok nggak apa-apa. Terus kayak misalnya kalau kita bilang, aduh muka saya jelek banget, terus orang bilang enggak kok kamu ganteng kayak gitu. Itu kan rasanya enak gitu kan didengarnya gitu. Tapi sebenarnya ketika itu dilakuin terus-terusan, itu bahaya. Kenapa? Karena kita jadinya bergantung sama validasi orang lain buat bikin hidup kita itu lebih happy. Gitu. Jadinya kita itu tidak terbiasa untuk mengambil tanggung jawab dari masalah yang kita hadapin. Jadi ngeluh, misalnya kayak let's say ngeluh, bosan nih pandemi, ya udah, silakan ngeluh. Tapi kalau udah selesai ngeluh, yang nggak kalah penting adalah dipikirin. Next-nya mau ngapain nih? Jadi ngeluhnya nggak berhenti di ngeluh aja, tapi ada juga kepikiran bahwa oke, sekarang nggak enak. Terus misalnya 2 hari ke depan saya bakal negatif aja, saya nggak bakal ngapa-ngapain. Tapi gimana nih caranya supaya kedepannya situasi saya bisa menjadi lebih baik? Ini dia tips kita yang ketiga. Kalau habis ngeluh, take action. Problem yang sering kejadian buat banyak orang adalah habis ngeluh, ngapain? Ngeluh lagi, ngeluh lagi, ngeluh lagi. Jadi akhirnya nggak ngambil action. Dan ini membahayakan secara psikologis. Kenapa? Karena kalau bayangin, kita ini berada di dalam sebuah spiral. Ketika ngeluh, kita turun terus, semakin sedih, dan akhirnya bisa jadi depresi. Sedangkan ketika kita lagi ngeluh, tapi kita siap-siap buat take action, kita bisa ngimprove situasi kita jadi lebih bagus. Biar kebayang, ini saya kasih contoh ilustrasinya ya. Gimana caranya ngeluh yang produktif. Jadi misalnya contohnya kayak gini. Yang kurang kece adalah bosen WFH.
Terus kayak di hari kedua, mulai nih mempertanyakan kayak, aduh kenapa ya gue nggak produktif, gue kangen kantor. Terus kalau misalnya itu contoh yang kurang baik. Contoh yang baiknya adalah kenapa ya saya nggak produktif nih, saya kangen kantor gitu. Nah tapi ketika udah 2 hari ini negatif, di hari ketiga orang yang pertama yang ada di sebelah kiri ini malah kayak tuh kan saya stuck. Kalau di kantor kan enak bisa nanya sama teman sebelah. Sedangkan kalau di cara ngeluh yang produktif, tuh kan stuck, tapi saya bisa Zoom kok, saya Zoom teman saya gitu. Terus kayak sedangkan lihat lagi deh. Ketika orang ini udah mulai ngambil action, besoknya dia udah bisa lagi untuk mengambil langkah yang lebih jauh lagi gitu loh. Kayak misalnya kalau orang yang terperangkap di hal-hal yang negatif terus, besoknya dia mungkin cuma mikir kayak, tuh kan udah saya stuck hari ini, saya nggak produktif lagi, gitu. Sedangkan di sini orang jadi bisa mempertanyakan, bentar, apa yang bikin saya nggak produktif? Apa ya definisi produktif buat saya? Apa yang kira-kira bisa saya improve ya? Gitu. Karena kadang-kadang kita suka lupa, gitu loh. Kita suka bilang diri kita nggak produktif, tapi kita lupa untuk melabeli sebenarnya produktif itu apa sih? Gitu loh. Karena ngerjain hal lebih banyak, belum tentu lebih produktif. Tergantung banget sama definisi produktif dari teman-teman masing-masing. Gitu. Jadi kelihatan kan gradasinya bahwa ketika kita di awalnya sama-sama negatif, tapi ketika kita mulai kayak mengeluh dengan intensi yang positif, kita bisa pelan-pelan untuk mengimprove keadaan kita. Nah, jadi ini praktikal banget dan saya sendiri udah pernah nyobain ini kemarin ketika beberapa kali WFH gitu kan. Ada momen di mana saya suntuk banget, terus ngerasa kayak, aduh hari ini nggak mood kerja. Terus ternyata setelah usut punya usut, ternyata problemnya bukannya saya bosan kerja, tapi ternyata saya masuk angin. Karena saya masuk angin, jadinya saya pusing seharian. Jadinya ketika kerja tuh rasanya nggak mood. Jadi ketika saya tahu bahwa problem saya itu adalah masuk angin, bukannya bosan kerja, kan solusinya adalah minum obat tolak angin gitu kan. Ini bukan endorse. Tapi kayak jadinya ketika saya habis minum obat dan tidur siang sebentar, habis itu langsung kayak jadi jauh lebih produktif. Gitu. Gimana? Sebelum lanjut ke bagian berikutnya, pengen nanya juga sih ke teman-teman yang di chatbox, seberapa relevan nih kayak tips barusan untuk hidup teman-teman? Seberapa praktikal? Bisa di-type di chatbox, kalau misalnya, nggak praktikal, nggak bisa, gitu. Pengen tahu aja sih menurut teman-teman gimana. Nah, jadi kesimpulannya apa? It's okay to be not okay. Nah, terus, tadi kan saya udah sempat share bahwa kalau lagi situasi kayak gini, perlu take action. Gitu. Cuma, kadang-kadang salah satu yang bikin kita nggak bisa take action adalah kurangnya motivasi, gitu kan. Aduh, oke deh, make sense. Tapi saya lagi nggak mood nih, saya lagi nggak punya motivasi, gitu kan. Terus jadinya mesti kayak gimana? Saya harus ngumpulin motivasi dulu dong. Kayak, oke saya tunggu ya, seminggu lagi kayak motivasi saya baru datang, gitu. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya ini adalah another mitos yang cukup toxic, yaitu adalah kita butuh motivasi untuk take action. Jadi seakan-akan kita perlu ngumpulin motivasi dulu, baru kita itu bisa beraksi. Padahal yang benar adalah kita justru take action dulu supaya punya motivasi. Gitu. Yang sebenarnya kejadian adalah kalau ini bisa panjang pembahasannya tentang teori motivasi gitu. Tapi salah satu hal yang bikin kita sebagai manusia itu termotivasi adalah dengan adanya progres. Gitu. Itulah kenapa sistem poin itu banyak bikin orang tuh tertarik untuk pakai produk yang lebih jauh. Kenapa? Karena di situ adanya progres. Wah, poin saya dapat lebih banyak. Gitu. Atau kenapa sih orang-orang banyak yang akhirnya awalnya malas olahraga, tapi sekali olahraga terus ngelihat timbangannya turun, semangat lagi olahraga. Lagi-lagi karena kita itu butuh progres. Karena ketika kita dapat progres itu tuh kayak ada hormon di tubuh kita yang diaktifkan, yang bikin kita ngerasa happy, dan hormon itu yang bikin kita bisa action lagi, lebih lagi. Yang berat di sini adalah gerak di awal buat yang pertama kalinya. Jadi di sini penting buat kita untuk take action dulu, dan kita nggak usah mikirin ini ada motivasinya apa enggak. Nah, jadi tips action yang pertama adalah lakukan langkah mudah berfaedah. Jadi contohnya misalnya kayak gini. Contoh nih, misalnya teman-teman tadi ada yang lagi stres WFH, kurangnya motivasi gitu. Kadang-kadang yang suka kita terlalu ambisius adalah, oke, saya pengen WFH saya pengalamannya luar biasa keren, gitu kan. Tapi itu kan sebenarnya adalah sebuah goal yang sangat besar gitu.
gimana kalau goal yang besar itu jadinya dibagi-bagi menjadi hal-hal yang jauh lebih kecil. Contohnya misalnya gimana? Oke, hari ini kemarin saya lagi kesel karena saya tidak termotivasi di WFH. Hari ini saya pengen ngelakuin satu progres, yaitu saya pengen ngerjain report ini, satu report sampai selesai. Udah, nggak usah mikirin yang lain, satu report aja sampai selesai. Jadi nggak usah mikirin yang kayak, wah, saya pengen seproduktif dulu, saya pengen happy dulu. Itu dikesampingin dulu aja, tapi mulai dari langkah yang paling kecil. Atau let's say ini misalnya, yang sering juga dipakai, karena kan misalnya WFH nih, kita nih jadi kurang gerak gitu kan. Karena kalau dulu ke kantor, kita harus traveling ke kantor, terus kita banyak jalan gitu kan. Sekarang kita jadi kurang gerak, oke, saya pengen bisa olahraga setiap hari gitu kan. Tapi misalnya sekarang nih teman-teman nggak pernah olahraga, nggak apa-apa. Mulai dengan, oke, minggu ini saya mau olahraga sekali aja. Olahraganya apa? Nggak usah yang jauh-jauh, nonton aja video yoga yang cuma 15 menit di YouTube, tapi dilakuin. 15 menit minggu ini. Minggu ini selesai, minggu depan coba lagi. Oke, mau yoga lagi, tapi kali ini ambil kelas yang 30 menit. Jadi, kecil gitu, lama-lama ketika ditumpuk, kita jadi orang yang berbeda. Sebagai contohnya, saya sebelum pandemi nggak pernah yoga gitu kan, karena dulu saya jauh lebih suka olahraga kayak sepak bola, atau kayak main bulu tangkis, tapi karena sekarang nggak bisa sepak bola dan bulu tangkis, saya jadi belajar yoga. Ya udah, target saya adalah, oke, minggu ini saya mau yoga 2 kali, pokoknya pagi-pagi bangun, begitu melek, langsung nyalain YouTube, yoga. Gitu, nggak usah mikirin motivasi, nggak usah apa, langsung aja jalan ke situ. Jadi mulai dengan satu langkah kecil, tapi yang mudah dan berfaedah. Terus yang kedua adalah progress over perfection. Ini hal yang penting banget, karena yang sering terjadi misalnya kayak gini. Ini saya pakai contoh yang tadi tentang yoga ya. Kayak misalnya, mau sih yoga, tapi saya kan nggak lentur badannya. Tapi kan saya nanti mungkin posenya salah. Saya kan mungkin nggak bener lah gitu kan. Ya nggak apa-apa. Kita semua di sini, atau mungkin ada sih di sini yang profesional yogi gitu. Rata-rata dari kita bukan pegiat yoga profesional gitu. Jadi kita semua juga sama-sama belajar. Jadi yang penting kita ada progresnya dulu. Nggak perlu langsung mengandalkan perfection. Karena justru salah satu problem dari perfection ini adalah ketika kita mengejar perfection, kita akhirnya jadi nggak mulai beraksi. Yang bikin kenapa banyak orang yang sebenarnya udah pengen nulis dari lama, pengen sharing di internet dari lama, tapi nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena sering ngerasa bahwa, aduh, tulisan saya kan jelek ya. Kayaknya nggak akan ada yang suka deh, gitu. Ya nggak apa-apa, coba aja bikin dulu. Mungkin di awal-awal emang jelek beneran, tapi semakin dicoba, bakal semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Gitu. Jadi di sini dikesampingkanlah dulu untuk mencapai perfection. Kecuali kalau teman-teman di sini ngomongin sebuah hal-hal yang maha penting gitu. Kayak misalnya teman-teman ini kerja dan harus presentasi ke BOD gitu kan, dan harus perfect banget, ya udah itu apa boleh buat. Tapi banyak hal yang sebenarnya kita tidak perlu bikin perfect, itu sebenarnya bisa kok untuk nggak dibikin perfect, dan kita enjoy aja progresnya. Gitu. Karena seperti misalnya saya deliver materi ini, apakah materi ini sempurna? Sebenarnya nggak juga sih, pasti masih ada lah kekurangannya gitu. Dan nanti teman-teman bisa kasih tahu juga kekurangannya apa, jadi saya bisa perbaiki. Tapi saya senang karena di sini saya bisa bikin progres dari ilmu-ilmu yang saya sudah pelajari, bisa saya share ke teman-teman lainnya. Yang ketiga, ini penting banget, yaitu adalah baik sama diri sendiri. Jadi kadang-kadang yang sering terjadi adalah, let's say ini kita pakai contoh yoga ya yang tadi. Kita udah janji kita mau yoga, terus kita bangun siang. Yang kejadian biasanya adalah kita nggak yoga, tapi yang lebih buruknya lagi adalah kita sering menyalahkan diri kita sendiri. Tuh kan kamu mah orangnya pemalas, tuh kan kamu emang nggak konsisten, tuh kan kamu orangnya orangnya cupu kayak gitu. Ketika kita semakin sering untuk jahat sama diri kita sendiri, itu nambah beban lagi. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mulai untuk mengutuk diri sendiri, atau misalnya kayak, tuh kan saya mah nggak bisa produktif kalau lagi WFH, tuh kan saya nggak bisa gini gitu. Itu dikurang-kurangin lah kata-kata kayak gitu. Karena balik lagi, pandemi, COVID, semua hal ini di luar kontrol kita. Tapi apa yang kita bilang buat diri kita sendiri, itu tuh di dalam kontrol kita. Sayangnya, ketika kita lagi under pressure, kita suka nggak sadar bahwa kita suka jahat sama diri kita sendiri. Jadi, jangan jahat. Jadi, dikurang-kurangin lah. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari yang section ini adalah action, jadi motivasi,
lalu more motivation. Gitu. Kadang-kadang kita mikirnya motivation dulu, baru action, baru more motivation. Yang benar, action, motivation, more motivation. Nah, terus pertanyaan yang juga sering ditanyakan gitu kan. Oke, Vic, gue tangkep maksud lo. Saya tangkep nih maksud kamu nih. Kayak menurut kamu berarti perlu action gitu kan. Saya mau action sih, tapi saya nggak tahu mau mulai dari mana gitu kan. Nah, di sini sebenarnya adalah sebuah myth gitu kan. Kayak, aduh, kalau kita lagi mumet, kita nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Tapi yang benar adalah kalau kita tanya sama diri kita sendiri. Diri kita tahu kok jawabannya apa, kita harus mulai dari mana. Gitu. Cuma karena kita tidak terbiasa aja untuk melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri. Untuk nanya ke diri kita sendiri, sebenarnya apa sih yang lagi kamu butuhin? Nah, di sini yang sering muncul juga kayak, Vic, lu ngomong apa sih barusan? Kamu ngomong apa sih kayak, beneran nggak tahu gitu. Saya nggak tahu saya harus ngapain. Jadi tolong bantuin dong gitu. Oke, di sini saya akan bantuin. Jadi di sini ada sebuah kuesioner. Jadi karena waktunya terbatas, mungkin silahkan dicatat aja linknya. Nanti linknya bisa di-share juga di chat box. Atau kayak kalau mau scan QR-nya bisa di-scan QR-nya. Gitu. Ini adalah sebuah kuesioner. Kuesionernya namanya kuesioner PERMA. Jadi PERMA itu adalah sebuah metodologi yang dilakukan untuk mengukur well-being kita. Jadi kan kadang-kadang kita suka bingung gitu kan untuk mendefine well-being itu apa sih. Jadi kalau di PERMA ini, well-being itu didefine dari 5 hal. Pertama adalah emosi positive emotion. Yang kedua adalah engagement, seberapa kita mengalami momen-momen seru sama mengerjakan suatu hal. Yang ketiga R itu relationship, gitu. Gimana hubungan kita sama orang di sekitar kita. M itu meaning, gimana kita merasa bahwa hidup kita sehari-hari ini tuh ada maknanya. Yang ketiga adalah accomplishment, di mana kita ngerasa bahwa kita itu produktif karena kita berhasil mengachieve sesuatu. Gitu. Tadinya kalau ada waktu kita mau ngerjain exercise-nya bareng-bareng, tapi karena waktunya sangat terbatas, jadi silahkan dikerjakan nanti saja setelah sesinya gitu. Tapi bisa dicatat dulu linknya. Nah, terus setelah mengerjakan itu, nanti pilih kira-kira 1 atau 2 area yang mau kamu improve. Contohnya apa di sini? Ini saya ngasih contoh exercise yang saya lakuin 6 bulan yang lalu. Bukan 6 bulan lalu, 3 bulan yang lalu. Jadi saya ngelakuin exercise yang tadi di bulan Juni. Jadi di bulan Juni, saya ngerjain exercise yang barusan, dan menurut exercise barusan, saya dapat email. Di emailnya itu ditulis bahwa 2 skor saya yang paling rendah, itu adalah negative emotion dan loneliness, gitu. Saya waktu ngerjain, saya tuh nggak sadar bahwa, oh ternyata saya punya banyak emosi negatif ya. Oh ternyata saya lagi kesepian ya. Oh ternyata itu ya kayak yang lagi saya butuhkan gitu. Karena kadang-kadang saya juga suka lupa kan sebenarnya saya butuh apa. Nah jadi dari berdasarkan informasi di sini, saya jadi tahu, oke, saya perlu improve emosi saya supaya tidak terlalu negatif dan gimana caranya supaya saya tidak kesepian gitu. Caranya gimana? Jadinya adalah kita nge-reflect lagi. Ini buat teman-teman juga nanti, silahkan dipikirkan, kira-kira langkah mudah berfaedahnya apa. Nah, kalau tadi kan saya bilang, problem saya 2, berpikir negatif sama kesepian. Jadi cara saya untuk tidak berpikir negatif adalah saya cari ke YouTube, saya cari video-video yang isinya positif dan motivasional, dan saya tonton. Seperti yang teman-teman lihat, ini ada 54 video, masing-masing kayak sekitar 40-50 menit, ya udah saya dengerin setiap hari. Gitu loh. Dan sekarang saya sadar bahwa saya udah jadi orang yang jauh lebih positif dibandingin 3 bulan yang lalu. Kenapa? Karena saya tahu apa yang perlu saya improve. Yang kedua adalah saya juga aktif untuk connect sama orang-orang baru. Jadi kayak kalau misalnya ada yang kebetulan di sini yang join satu grup WhatsApp sama saya suka banget bikin reuni. Jadi di reuni itu saya nge-organize Zoom call. Sekarang gampang banget mau ngadain reuni, tinggal bikin Zoom call aja, terus kayak kita bisa ngobrol. Dan itu ngebantu banget karena saya jadi bisa connect sama orang-orang di sekitar saya. Yang ketiga, jangan lupa dicatat progresnya tiap malam di gratitude journal. Jadi malam-malam sebelum tidur di-reflect, kira-kira apa sih yang bikin hari saya ini bagus, apa sih yang bikin saya tuh happy, apa yang perlu saya syukuri. Ini contoh aja, jadi saya sendiri ngelakuin jurnal, mulai inget di bulan Juni gitu, sampai sekarang sebenarnya cuma karena screen-nya kepepet, cuma sampai akhir Juli aja yang ditunjukkan di sini. Tapi benar-benar setiap hari, kadang-kadang sesimpel kayak,
Oh, tadi makan daging sapi enak banget, itu ditulis di situ. Oh, tadi saya baca artikel ini bagus banget, saya tulis di situ. Kayak gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi clarity is power. Ketika kita clear dan kita tahu apa yang perlu kita improve, bakal jadi jauh lebih gampang. Kesimpulan dari sharing saya kali ini adalah pertama, it's okay to be not okay. Yang kedua, action, motivation, dan more motivation. Dan yang ketiga, clarity is power. Nah, one last thing, sebelum saya menutup presentasi saya, jadi saya ngefans banget sama mas ini, namanya Adam Grant, dia psikolog dari US. Dia tuh menarik banget karena waktu itu dia bilang di bulan Mei kayak, dan ini sebenarnya menginspirasi kita bikin Follow Your Flow adalah ketika lagi di karantina, yang bikin orang itu punya well-being itu adalah flow, gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang banyak mengerjakan hal-hal yang menimbulkan flow bisa mempertahankan tingkat happiness mereka bahkan dari sebelum pandemi, gitu. Fik, flow tuh apa ya? Gue kayaknya gue baru pertama kali denger nih tentang flow gitu. Nah, jadi saya dan partner saya ngadain sesi workshop. Ini lebih kayak introduction to flow. Ini bakal diadain nanti tanggal 23 September jam 8 malam gitu kan. Kalau misalnya teman-teman tertarik bisa daftar juga. Ini ada special price khusus dibuka buat peserta webinar kali ini. Dan special price ini cuma berlaku sampai hari Minggu. Jadi silahkan kalau yang mau di-scan QR-nya atau mau dicatat link-nya, silahkan, siapa tahu berminat untuk mempelajari lebih jauh tentang flow. Kita akan bahas flow itu apa, manfaatnya flow itu apa, dan gimana sih caranya kita mengakses flow. Karena tadi balik lagi, flow ini bikin tingkat well-being kita tinggi, biarpun lagi pandemik. Gitu. Jadi, let's keep in touch. Nanti saya bakal masih hangout di sini juga buat Q&A, tapi kita ada di podcast, kita ada di Instagram, dan kita ada juga di website. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Thank you, Mas Fikario, atas presentasinya. Benar-benar insightful banget. Semoga teman-teman di sini juga pada merasa terinspirasi sama follow to flow juga ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya nanti ada pertanyaan, jangan lupa tolong dimasukin di Q&A box. Karena kalau di chat box takutnya nggak akan kelihatan dan kita juga nanti susah untuk menjawabnya. Aku pengen ingetin lagi kalau misalnya semua materi dari speakers hari ini akan dikasih ke teman-teman. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga e-book dari Jojonomic dengan cara mengisi link survei setelah acara ini berakhir. Nanti akan ada di browser teman-teman masing-masing. Oke, jadi tetap stay tune di acara Jojo Webinar hari ini. Oke, kita masuk ke sesi kedua, sesinya Ibu Ade. Halo Ibu Ade. Halo. Ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung masuk ke sesi Ibu Ade. Waktu dan tempat, aku persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi buat Jojonomic mengundang saya hari ini. Karena saya melihat sebagian besar para peserta mungkin angkatannya adik-adik saya atau bahkan anak saya. Saya senang sekali bisa sharing hari ini. Dan kalau tadi Mas Fikario itu melihatnya secara praktikal, ya memang saya tidak boleh melihatnya secara praktikal karena memang pengalaman saya sebagai academician harus memberikan sharing yang bisa teman-teman bawa ke dunia kerja sebagai sesuatu yang memang academically proven, academically right. Bukan sesuatu yang nanti kemudian akan dipertanyakan oleh orang lain. Jadi saya akan berusaha bercerita untuk sangat sederhana. Nanti teman-teman kalau ingin bertanya silahkan. Katanya saya harus membagi kisah hidup saya sedikit, ya sedikit saja. Jadi saya pernah tinggal di Jepang 2 tahun. Kemudian dalam posisi sebenarnya saya sebelum aktif menjadi dosen juga saya menduduki jabatan administratif juga. Jadi nanti saya mau share, ada pengalaman dari situ yang bisa di-share. Pada tahun 2015-2019 saya menjadi dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dan pada tahun 2019 saya diangkat oleh pemerintah menjadi Sesa Utama Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Ini adalah lembaga pemerintah yang langsung diketuai oleh Presiden RI. Ya, itu pengalaman aja.
Sampai sekarang masih kalau yang wisesa utamanya. Hanya saja saya sekarang sehari-hari lebih menjadi dosen, peneliti, konselor, jadi saya buka praktek dan konsultan HRD. Baik, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kesehatan mental di tempat kerja, itu bagaimana sisi atau apa ya istilahnya aspek akademisnya yang nantinya akan membantu teman-teman. Dan mungkin saya yakin di sini ada owner, ada leader, ada staff yang barangkali justru dikirim untuk ikut webinar ini adalah untuk melihat bagaimana dan apa yang bisa dilakukan nanti oleh HRD, oleh yang punya bisnis, oleh yang punya perusahaan, oleh manajer, oleh direktur. Kita coba lihat secara sederhana. Jadi teman-teman sekalian, ini memang kalau di Indonesia bicara soal mental health di tempat kerja, terutama di perusahaan, itu belum banyak yang mencoba untuk memahaminya dengan komprehensif, dengan lengkap. Padahal dampak dari depresi para pekerja itu sangat besar sebenarnya. Itu sangat besar. Jadi ini adalah beberapa yang saya kutip dari penelitian pada tahun 2002 yang itu itu disimpulkan dari sekian banyak penelitian. Jadi sifatnya meta analisis. Jadi misalnya kalau ada worker, ada staff, ada karyawan yang depresi atau stres, maka impact-nya itu besar sekali. Ini kadang-kadang tidak disadari oleh katakanlah pemilik perusahaan, atau kalau perusahaannya sudah IPO, sudah masuk ke pasar saham, itu tidak dipahami barangkali oleh para pemegang saham juga, bahwa kalau orang depresi itu berakibat pada productivity losses. Jadi ada kehilangan produktivitas dari pekerja. Seringkali ini sering tidak dihitung, tetapi di Amerika, di Australia, di Kanada, dan di Inggris, itu sudah banyak penelitian yang menghitung bahwa sebenarnya kalau ada worker yang depression, itu dengan sendirinya perusahaan harus menanggung kurang lebih 25-30% beban, menambah 25-30% burden cost. Jadi sebenarnya jangan main-main dengan mental health in the workplace gitu ya. Contohnya juga impact lainnya disebut dengan increase absenteeism. Jadi kalau orang udah depresi, udah stres, dia merasa putus asa dan sebagainya, biasanya suka nggak masuk kantor, tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas. Jadi stay away from work frequently, tapi no clear reason. Sering sekali. Nah, termasuk juga hati-hati apabila turnover di perusahaan kita sangat tinggi dan sebagainya. Saya lanjut. Nah, ini Mindshare. Mindshare nih laporannya sangat bagus, teman-teman. Nanti bisa dicari atau nanti saya bisa kirimkan. Ini laporannya Mindshare Partners Mental Health yang terbaru memperlihatkan bahwa sebenarnya 60% pekerja menyebutkan bahwa mereka sangat dipengaruhi oleh mental health mereka. Sejahtera nggak mereka secara mental? Sehat nggak mereka secara mental? Itu sangat dipengaruhi. Dan 37% mengatakan bahwa lingkungan pekerjaan mereka itu sangat menyumbang pada gejala mereka yang muncul. 37% mengatakan bahwa teman-teman kerjanya, lingkungan kerjanya, bosnya, dan sebagainya itu menyumbang sangat besar kepada bagaimana simptom ketidaksehatan mental muncul pada diri mereka. Oh iya, kalau ada di sini yang hadir bersama bosnya, nggak usah takut untuk kasih pertanyaan ke saya, langsung privately aja. Nanti kan saya tidak menyebut namanya, jadi nggak usah khawatir, tenang aja. Saya paham kok itu. Kemudian, jadi sehingga teman-teman ada yang menyatakan bahwa soal mental health, masalah besar mental health, krisis ya. Krisisnya diem-diem tapi udah makan korban. Jadi sebenarnya persoalannya sangat besar tapi yang sudah makan korban, tapi banyak orang atau banyak perusahaan mengabaikan ini, menganggap bahwa adalah hak perusahaan karena sudah menggaji misalnya untuk mengharapkan kinerja terbaik dari pegawainya. Padahal ternyata pegawainya misalnya mengalami demotivasi, mengalami stres,
dan sebagainya. Nah, saya sebelum lanjut harus menjelaskan dulu. Kalau American Psychological Association mengatakan, nah ini penting sekali karena kita bicara mental illness. Sebelum kita bicara mental illness, kita harus bicara mental health-nya dulu. Apa sih ciri-ciri kalau ada yang nanya, Bu Iva, Bu Iva, apa sih yang dimaksud dengan orang yang mentalnya sehat? Kalau menurut American Psychological Association, mental health itu ada pada orang-orang yang kita bisa lihat secara emosi dia sejahtera, ya, secara emosi dia sejahtera. Boleh nggak dia merasa down? Boleh nggak dia merasa sedih? Boleh nggak dia merasa putus asa? Boleh. Tetapi bouncing back-nya cepat. Yang membedakan kita itu adalah bouncing back. Ada orang yang begitu down, hanya perlu 1-2 hari, then dia bouncing back. Ada orang yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai akhirnya harus resign. Jadi kita lihat emotional well-being-nya. Sejahtera secara mental. Bisa melakukan penyesuaian perilaku. Kemarin misalnya dia di bagian marketing, dia di marketing division, dipindah. Ya, misalnya ke bagian apa saya nggak tahu. Tetapi dia dengan cepat bisa adjustment. Ya, dan orangnya juga relatif bebas dari kecemasan, dari simptom-simptom yang lain. Dari merasa down tanpa alasan yang jelas, kadang-kadang merasa sangat tidak mampu, sedih yang berketerusan, dan sebagainya. Dan yang paling penting bisa diperhatikan, orang-orang dengan mental yang sehat biasanya mampu membangun hubungan yang konstruktif. Hubungan itu dengan siapa saja, selain dengan pasangan, juga dengan keluarga, juga dengan dunia sosial di sekelilingnya, dengan bosnya, dan sebagainya. Jadi kapasitasnya untuk bisa membangun hubungan itu membutuhkan mental yang sehat. Nah, kenapa? Karena yang terakhir itu dikatakan bahwa orang yang mentalnya sehat juga dia mampu untuk mengatasi tekanan dalam hidup. Sekali lagi sebenarnya beda antara mental illness dan mental health itu kadang-kadang tidak sejelas yang kalau orang dari jurusan teknik misalnya ditanyakan, bedanya sudah matang dengan belum matang, atau bedanya ini sudah mencapai titik didih dengan belum mencapai titik didih, itu kan jelas. Tetapi kalau ditanyakan bedanya orang yang mental health dengan mental illness misalnya seperti apa, itu kan teorinya banyak sekali. Tapi teman-teman tidak usah khawatir. Ingat saja satu hal, kita boleh gagal, kita boleh tidak tiba-tiba prestasinya jatuh, kita boleh merasa tidak puas dengan hidup kita dan sebagainya. But remember, kalau mental health Anda baik, maka Anda akan resilient. Kalau resilient, tangguh, it means Anda bouncing back dengan cepat. Bruk, jatuh. Sedih, putus asa, bruk, bangkit lagi. Nah, itu orang dengan mental health yang sehat. Itu karena berarti dia sudah melakukan cognitive restructuring. Nanti saya jelaskan dalam tanya jawab. Ada restrukturisasi kognitif yang dia lakukan terhadap hal-hal yang lahir yang ada dalam hidupnya. Nah, kita masuk. Terus, Mbak Iva, apa mental illness? Yang sakit mental tuh kayak apa? Sebenarnya sederhana saja, tidak usah susah-susah. Nggak perlu jadi psikolog untuk paham ini. Mental health conditions, mental illness itu disebut juga di dalam literatur psikologi, disebut dengan mental health conditions. Jadi kalau udah disebut conditions, berarti ada masalah. Nah, mental illness, mental health conditions itu biasanya dimulai dengan ada perubahan dalam cara berpikir, dalam cara merasa, dalam perilaku, atau kombinasi semuanya. Nah, biasanya setelah itu tahapan berikutnya pasti muncul stres, ya. Nah, di tahapan berikutnya menjadi mental illness itu adalah kalau teman-teman fungsi-fungsi kita sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, sebagai anggota keluarga, sebagai pasangan seseorang, sebagai pegawai di kantor, sebagai atasan, sebagai bawahan, nah perhatikan, kita sudah merasakan masalah,
tidak bisa berfungsi. Contoh sederhana saja, karena ada masalah di kantor, Anda stres, tidak ada tempat outlet pengeluaran, tidak bisa bercerita, tidak enak cerita kepada pasangan, karena sekarang sedang pandemi, pasangannya pun sedang ada masalah, you keep it to yourself. Kemudian Anda merasa stres, pagi-pagi bangun dengan sendirinya nangis padahal nggak ada apa-apa dan sebagainya. Dan kemudian next Anda mengatakan misalnya, tidak bisa hari ini muncul di Zoom kantor. Padahal hari ini ada rapat besar dengan direktur. Artinya sudah ada problem functioning. Ya, jadi tidak usah malu dengan mental illness. Mental illness itu selalu dianggap memalukan. Padahal mental illnesses itu treatable, bisa ditreatment, bisa diobati. Stres itu, depresi itu bisa diobati. Apapun, bipolar juga bisa, semuanya juga bisa. Nah, tidak usah malu, langkah berikutnya adalah mencari bantuan profesional. Ya. Nah, repercussions-nya apa nih teman-teman yang bahaya? Bahaya atau repercussions atau akibat dari mental health conditions, yang paling nomor satu saya kasih drug use supaya semuanya punya tahu bahwa itu yang paling bahaya. Tapi akibat atau repercussions, dampak, getaran-getaran akibat kita memiliki mental health conditions adalah salah satunya konsentrasi kita gampang banget buyar. Nggak bisa konsentrasi. Memorinya lapses, hilang, terganggu, kadang-kadang loncat-loncat, terus nggak bisa ngambil keputusan, merasa lelah berkepanjangan. Berkepanjangan itu dalam artian lelah apa? Ditanya lelahnya apa? Capek ya, tidur aja, coba mandi, makan, bobo, nggak bisa. Jadi nggak tahu nih lelahnya apa. Kemudian apatis, ya udahlah terserah lah, lu mau kayak apa, kantor mau kayak apa, ya udahlah terserah, gue mau dipecat kayak gue nggak peduli. Nah itu hati-hati, berarti repercussions-nya sudah berlaku pada diri Anda. Kemudian lack of self-confidence. Kadang-kadang kita memang tidak percaya diri, misalnya diberikan oleh bos kerjaan atau project baru. Ini ada project baru selama masa pandemi, you have to do this. Nanti targetnya this, segala macam. Belum apa-apa udah, gue bisa kerjain nggak ya? Kayaknya gue nggak deh. Kayaknya gini deh, kayaknya gitu deh. Nah itu kalau udah lack of self-confidence-nya berlangsung terus-menerus, hati-hati. Sampai membuat Anda menolak, sampai itu berpengaruh pada prestasi di kantor dan sebagainya, hati-hati. Berarti itu sudah menjadi mental health conditions ya. Jadi makanya saya bilang tadi, hati-hati karena kita harus selalu self-assess mengenai hal itu. Ini tipenya, tidak usah nanti kalau ada yang tanya boleh, soalnya panjang lebar kalau menjelaskannya. Saya mau menjelaskan sumber-sumber masalahnya di mana. Nah justru sumber-sumber masalah ini, kalau ada teman-teman dari HRD, atau para bos yang hadir di sini, para owner, perhatikan. Saya membaginya dalam 3 klaster, bukan klaster COVID. Ya, ini klaster penyebab mental health conditions. Klaster pertama itu muncul dari work family. Ya, jadi kalau ada tuntutan keluarga dan pekerjaan yang conflicting, yang tidak nyambung, yang malah bertentangan, bikin berantakan, itu biasanya akan menimbulkan mental health conditions. Ya, nah pada klaster 1 yang juga perlu diperhatikan adalah leadership style. Bapak dan Ibu sekalian, karena saya pernah berada selama 4 tahun sebagai pimpinan fakultas, leadership style ini menurut saya memang sangat-sangat berpengaruh. Jadi leadership style, gaya kepemimpinan dari pimpinan, baik yang langsung misalnya seperti manajer atau kemudian nanti ada head division atau ada director sampai ke CEO misalnya, ini biasanya sangat berpengaruh kepada bagaimana mental health conditions dari para pegawai. Ada leader yang memang orangnya tegas, keras, dan kalau menentukan target juga jelas. Pegawainya puntang-panting, harus memenuhi target dan sebagainya, harus sukses. Tapi mereka kok bisa nggak stres, Bu Iva? Kalau sampai seperti itu, look at
the personality atau the mindset atau how the leader membawa diri ke tengah Anda. Ya, perhatikan. Kita sering sekali melihat kerjaan banyak segala macam, tapi pegawainya nggak ada yang stres. Senang-senang aja, absenteeism juga nggak tinggi. Orang-orang masuk kantor, kalau sakit ya benar-benar sakit benar. Nggak ada yang mental health conditions. Nah, kita perlu belajar tuh. Kalau ada nanti teman-teman di sini yang kebetulan seperti itu, please share. Kita akan dengan senang hati mendengarnya. Cluster 2, nah cluster 2 ini kita lihat, ini hasil penelitian yang lain, itu terkait dengan workload demand. Jadi workload-nya seperti apa? Nah, ini kan begini teman-teman, terutama yang HRD, kalau workload itu kan face to face berhadapan dengan karakter dari seseorang, gitu loh. Jadi kalau misalnya saya punya bos, workload demand saya sudah ditentukan ketika saya masuk, saya tanda tangan dan sebagainya, kemudian diangkat mungkin jadi pegawai tetap. Ini saya berhadapan, workload itu kan berhadapan dengan my character. Nah, ini tentu ada hasil negatif dan positifnya nih, gitu ya. Sehingga kita harus melihat bahwa workload demand, ya, termasuk juga kalau ada resiko, misalnya kecelakaan atau luka dalam melakukan pekerjaan, itu juga berpengaruh pada munculnya mental health conditions, terutama yang negatif ya. Nah, klaster ketiga itu muncul, nah ini muncul dari budaya organisasi. Karena apa yang berlaku di dalam sebuah perusahaan itu adalah gambaran dari budaya organisasi. Ya visinya, ya orientasi dalam bekerja pegawainya, terus bagaimana human interaction-nya terjadi, kemudian ada nilai-nilai yang ditetapkan di situ, dan dynamics of work. Misalnya begini, saya punya teman yang pernah bercerita kepada saya dan akhirnya menjadi seperti konsultasi terus-menerus, tapi kan tidak boleh karena saya kan temannya, jadi tidak boleh mengkonseling. Tapi saya selalu menangkap ceritanya adalah bosnya, pimpinan perusahaannya ini memang orang yang punya prinsip istilahnya conflict management gitu. Manage the company by conflict. Semakin banyak orang berkonflik menurut si bos itu sangat baik, sehingga dia sangat senang kalau anak buahnya saling berkonflik. Karena katanya nanti semuanya akan try to do their best gitu. Ya, menurut saya to some extent iya. Tapi yang saya lihat adalah mental health conditions teman-teman saya cukup berat gitu. Karena akhirnya dari mulai hal-hal yang sederhana seperti bergibah, saling ngegeng, klik-klikan, menghantam yang satu, menghujat yang lain, ya harus dipertanyakan juga apakah betul kinerja kemudian menjadi lebih baik. Misalnya seperti itu. Termasuk nilai ya teman-teman. Nilai-nilai yang berlaku di dalam satu perusahaan. Orientasi kerja itu juga sangat menentukan apakah kita para pegawainya, para stafnya kemudian menjadi stres atau tidak. Gitu ya. Oke, so what can we do? Gitu. Ini kita bisa bikin apa? Nah, WHO teman-teman sebenarnya sudah memberikan model pencegahan munculnya mental health conditions di tempat kerja. Seperti saya bilang tadi, karena akibatnya sebenarnya terlalu banyak. Burden cost-nya itu sangat besar. Baik yang langsung ketika perusahaan harus membayar asuransi atau biaya kesehatan kepada pegawai maupun yang indirect cost. Yang direct cost itu biasanya jauh lebih besar karena menyangkut productivity losses. Nah, oleh karena itu teman-teman, WHO menyarankan untuk pencegahan perusahaan harus melakukan identifikasi dulu faktor-faktor yang di dalam perusahaan Anda menimbulkan resiko terjadinya mental illness. Ya, saya akan jelaskan. Kenapa? Karena sebenarnya perusahaan kata WHO untuk bisa mencegah terjadinya mental illness yang berbiaya sangat besar termasuk kepada negara ini harus mengidentifikasi 6 hal ini ada atau tidak, parah atau tidak di perusahaan masing-masing ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolong tulis di Q&A
di chat box urutannya seperti tadi. Jadi misalnya 1, tidak ada kebijakan kesehatan dan keamanan pekerja. Tidak ada, kurang memadai. Kalau ini menurut Anda nomor 1, kita nggak ada Bu, kita harus bikin, ya tulis di nomor 1. Tulis angkanya aja. Yang kedua, praktek-praktek komunikasi, manajemennya juga, komunikasi antara staf dan manajemen, antara staf, manajemen dan pimpinan itu sangat jelek gitu, sangat lemah. Ketiga, partisipasi pengambilan keputusan di dalam semua program, kegiatan dan sebagainya, dan semua rencana itu tidak dimungkinkan partisipasi yang tinggi dari staf. Misalnya level level dukungan terhadap pegawai juga sangat rendah. Dukungan ini kan bisa macam-macam ya. Tolong tulis segera yang mana. Nomor 5, inflexible working hours. Jam kerjanya nggak fleksibel, ya, kurang bisa dinego dan sebagainya. Dan ke-6, tugas-tugasnya nggak jelas. Misalnya Anda disuruh apa Anda nggak jelas. Dan tujuan organisasi juga nggak jelas. Jadi sekali lagi, teman-teman tulis nomor 1 yang paling jadi masalah di kantor. Misalnya, Mbak Iva, kita tuh nomor 1 tuh inflexible working hours. Ya udah, tulis aja langsung 5, yang paling atas Anda tulis 5, inflexible working hours. Terus kita tugas-tugasnya nggak jelas, Mbak. Nggak tahu mau dibawa kemana tuh perusahaan. 5, 6, ditambah lagi nih Mbak, kita nggak bisa ngusul apa-apa sama bos Mbak. Ya udah, 5, 6, 3. Ya, silahkan. Coba teman-teman di chat box saja, nanti Mbak Ninda bisa memperlihatkan juga. Coba. Ya. Ini udah ada banyak yang masuk jawabannya juga. Udah banyak. Ayo, monggo. Silahkan Mbak dibantu. Nomor 6. Ayo, gimana Mbak Ninda? Di sini ada yang menjawab, kalau Ibu Ayu di sini dia 452. Oke, terus 452. Iya. Oke. Selanjutnya, bentar. Ibu Arwina itu 2 dan 6. Oke, lanjut Mbak. 2 dan 6. Oke. Ya, lalu 6 ini muncul terus ya Mbak Ninda? 6 muncul terus ya? Oke, silakan. Lanjut dulu. Lalu Dwi Adityawan itu nomor 3. Oke. Terus Hendy Carles nomor 2, 6, 4, 3, 1, 5. Dia berurut deh kayaknya. Ya. Kok banyak ya? Semuanya ya? Waduh. terus. Lanjut. Terus ada yang menjawab 2, 4, 6. Lalu 6 nih muncul JP terus Wansa nih. Nomor 2. Ya. Lalu Andi Prasetyo 2, 4, 5. Apriyadi 1. Heprin nomor 7. Maria nomor 342. Hanya sampai 6 aja. Iya, kok nggak ada nomor 7 ya? Mungkin terus. typo. Lalu ada Ibu Maria Magdalena nomor 342. Oh, sorry, tadi Heprin itu nomor 6, bukan nomor 7 ternyata. Nomor 7. Oke. Lalu ada Doni nomor 5, Rustandi nomor 5421. Oke, baik Mbak. Masih banyak 20-an lagi. Ya, oke, nanti kita bicarakan lagi. Nggak apa-apa, nanti kan saya masih bisa baca. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat nih, tadi banyak menyebut ya, nomor 2 dan nomor 6 ya. Ya Mbak Ninda ya? Ya. 2 tuh ternyata penting sekali kan? Itu menjadi sumber stres. Jadi kalau kata WHO, ini salah satu yang harus teman-teman HRD, leader, director of human resources, dan sebagainya, ini untuk identifikasi. Karena ternyata komunikasi yang buruk, praktek-praktek manajemen yang buruk sangat-sangat berpengaruh menjadi faktor resiko munculnya mental health conditions di perusahaan. Nah, yang ke-6 juga, tugas nggak jelas, tujuan organisasi nggak jelas, itu hampir disebut di semua tanggapan tadi. Baik, nggak apa-apa, tulis aja, nanti saya masih bisa lihat. Sekarang kita lihat, apa sih yang bisa dikontribusikan? Apa-apa saja perubahan-perubahan. Nanti kita akan diskusikan, saya hanya mengingatkan saja. Untuk meningkatkan kesejahteraan psikologi, kesejahteraan kita secara psikologi supaya tidak mental illness di dunia kerja.
Yang pertama disebut transformational leadership. Nanti kita bisa diskusikan. Ini adalah biasanya pimpinan-pimpinan yang bisa memotivasi, menaikkan semangat karyawan, pekerjanya, karena dia bisa mendemonstrasikan rendah hati, nilai-nilainya yang baik, dan dia peduli pada karyawannya. Itu mungkin yang saya bilang tadi, ada orang kerja di kantornya sangat berat sebenarnya, tapi nggak ada yang stres. Mungkin karena bosnya adalah transformational leadership. Dia tahu how to handle karyawan supaya mereka merasa dihargai. Ini adalah hal yang sangat penting. Kemudian juga nanti tolong kasih masukan yang bisa juga berkontribusi untuk membuat mental kita sehat di dunia kerja itu adalah workload dan pace-nya. Jadi workload-nya apa, pace-nya diatur seperti apa. Termasuk work schedule-nya, dan role clarity. Ini teman-teman, role clarity menjadi sangat penting karena orang seperti tadi kita lihat, kalau orang tidak jelas tugasnya, perannya tidak jelas, dia tidak tahu mau seperti apa karirnya dalam 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, itu sudah pasti mental health conditions-nya akan memburuk. Kemudian job future, ini masa depan pekerjaan itu. Biasanya pekerjaan-pekerjaan misalnya, ya ini nanti kayaknya diganti deh, karena ini udah bisa dilakukan robot. Nah itu biasanya menimbulkan kecemasan. Kemudian otonomi, sejauh mana pegawai bisa memanfaatkan pengetahuannya, bisa berkreasi untuk menyelesaikan tugas. Atau nggak bisa sama sekali. Jadi ini kayak di kampus gitu. Ada dosen yang misalnya kalau kita jawab ujiannya mesti yang plek-tek gitu. Sampai koma titiknya di tiru. Nah, yang seperti itu gitu. Itu namanya persoalan otonomi. Nah, selanjutnya ada workplace justice. Apakah pegawai, staf, karyawan itu memang merasa diperlakukan adil, baik oleh manajemen, baik oleh pimpinan, baik oleh owner, juga diperlakukan adil oleh teman-teman sejawatnya, ya. Kemudian selain workplace justice ada reduce status distinctions. Jadi ini kira-kira setiap job title, fasilitasnya seperti apa, benefitnya seperti apa. Kalau dia pindah, dimutasikan misalnya, apakah benefitnya, fasilitasnya juga pindah. Ini salah satu sumber stres. Gue nggak mau dipindah nih, karena kalau gue dipindah, hilang nih facilities gue. Nah, gitu ya. Kemudian ada lingkungan sosial dan extrinsic factor. Perhatikan sedikit lagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman dipertanyakan bagaimana caranya supaya mental health conditions kantor itu adalah diisi oleh orang-orang siapapun, orang-orang dengan kesehatan mental yang baik. Itu tergantung dari 3. Dari leader atau dari bos, dari HRD-nya. Waduh, berat amat Bu Iva, Mbak Iva HRD. Mbak HRD itu adalah the most important support system sebenarnya kalau untuk assessment yang tadi dan sebagainya. Karena dasarnya datanya dari HRD tinggal kirim tuh ke bos, ke leader Anda, untuk leader bos Anda tahu this is the problem. Anda yang state the problem gitu. Jadi penting sekali leader, bos, HRD dan employee sendiri. Tadi saya senang Mas Vicario sudah membahas dengan sangat menarik. Saya senang sekali mendengar kalau milenial kasih bahasan gitu. Harus harus termotivasi, kerja terus aja, motivasinya belakangan. Setuju saya. Kebanyakan teori bikin pusing ya Mas. Betul. Nah, employee-nya sendiri harus motivated untuk bisa melakukan perubahan. Jadi percuma. Misalnya setelah pulang dari sini, tiba-tiba karena di sini ada owner yang hadir, terus langsung pingin bikin perubahan, nanti HRD-nya langsung disuruh bikin assessment, HRD-nya harus presentasi, ada masalah apa yang seperti tadi assessment dari WHO yang 6 itu misalnya, sudah bikin perubahan, pelan-pelan dilakukan perubahan, employee-nya nggak mau berubah, nggak bisa. Atau leader-nya yang nggak mau berubah, nggak bisa. Kalau HRD-nya nggak mau berubah, apalagi nggak bisa. Intervensi Anda harus integrated. 3-3-nya satu jalan. Kalau tidak, nanti masalahnya tidak akan selesai. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian. Saya sudahi dulu karena saya yakin pertanyaannya nanti sangat banyak. Saya kembalikan ke Mbak Ninda selaku moderator. Thank you, Mbak. Ya, terima kasih Bu Ade
atas sesinya, super interaktif dan juga insightful. Kita langsung aja masuk ke sesi Q&A. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi Q&A. Di sini udah aku curate juga pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1 nih ya, dari Mas Ferry Santoso. How to avoid the mental illness for our employees? Mungkin boleh dari Mas Vikario dulu untuk bisa menjawab pertanyaan Mas Ferry. Silahkan. Boleh. Jadi pertanyaannya adalah gimana avoid mental illness buat employee gitu kan. Nanti mungkin Bu Ade bisa nambahin, karena dari tadi Bu Ade ngelihat dari perspektifnya company gitu kan. Tapi karena saya juga masih kerja gitu, jadi saya bisa share beberapa praktis. Sama Mas, saya juga masih kerja. Masih buruh Pak. Iya, saya masih kerja kantoran kan, jadi kayak ada beberapa praktis yang dilakukan gitu kan, yang menurut saya berguna banget gitu. Betul. Jadi tadi benar banget sih. Kalau saya ngambil dari pembahasannya Bu Ade ya kan, 2 hal yang paling menjadi problem adalah communication dari manajemen dan juga unclear task gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya yang diterapin di kantor saya sekarang di Gojek, itu kayak kalau buat communication-nya adalah dari pihak manajemen itu sering banget ngirim communication. Jadi communication-nya macam-macam. Ada yang kayak sejak pandemi kita jadi punya monthly town hall, terus kita juga sempat dikasih banyak email blast yang isinya resource gimana caranya supaya bisa bertahan di pandemi. Terus kita juga sempat dibikinin book club, kita ngundang orang kayak Yoris Sebastian, Dewi Lestari, waktu itu kita ngundang juga Nadia Hutagalung gitu kan. Jadi kayak banyak banget channel-channel komunikasi yang dipakai sama perusahaan supaya kita ini tetap update sama update-nya perusahaan dan juga sama orang-orang di sekitar kita. Bahkan manajer saya tuh sempat waktu itu bikin meeting, terus kan saya pikir meeting biasa lah ya gitu. Terus ternyata di meetingnya itu dia ngundang temannya dia yang musisi, terus 5 menit pertama si musisi itu gitaran, kita semua joget-joget gitu kan. Kayak saya kaget gitu, saya pikir kan kayak meeting kayak harusnya formal banget kan, tapi dia bilang kayak ini sekitar bulan-bulan awal pandemi gitu. Terus manajer saya bilang bahwa ya saya tahu kita semua di sini nggak menyangka ada corona gitu. Jadi supaya kita nggak stres, yuk kita mulailah dengan hal-hal yang fun gitu. Jadi itu bisa banyak banget dan sebagian besar dari itu nggak membutuhkan uang kok, hanya membutuhkan niat dan usaha sedikit aja. Itu bisa jadi effort buat meningkatkan komunikasi dari sisi perusahaan. Kalau yang nomor dua, tadi kan juga yang paling populer adalah tentang unclear task gitu kan. Ini kebetulan banget, jadi kayak saya sendiri memakai software yang jadi kayak software project management. Jadi di sini bukan endorse, saya pakai namanya Asana. Yang ada banyak yang di luar sana, ada yang namanya Notion, ada yang namanya Trello gitu. Tapi yang saya suka dari task management ini adalah kadang-kadang kita mikir bahwa kita harus ngerjain hal yang besar. Let's say misalnya, contoh aja tadi siang saya bikin survei gitu. Kalau saya cuma mikir bahwa oke, hari ini saya mau bikin survei. Nah, saya mikir kalau saya bilang saya mau bikin survei, itu gede banget skop pekerjaannya. Tapi kalau saya belah-belah nih, bikin survei itu ada apa aja sih? Pertama, bikin dulu project brief-nya survei itu mau ngapain. Yang kedua, studi literatur, survei seperti apa yang mau saya buat. Yang ketiga, membuat pertanyaan. Yang keempat, saya meminta feedback dari manajer saya, pertanyaan apa sih yang bagus. Yang kelima, masukin itu ke Google Form. Yang keenam, menyebarkan survei tersebut. Jadi kadang-kadang yang sering kejadian adalah kita ngebayangin tasnya udah gede duluan, tapi kita nggak belah-belah jadi tas yang lebih kecil. Ketika kita belah jadi tas yang lebih kecil, dan kita targetin sekecil mungkin, sampai yang kayak ini bisa dikerjain dalam 30 menit sampai 1 jam ke depan, kita jadi makin bisa clear tentang sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan. Gitu loh. Disinilah jadinya tadi elemen tentang role clarity juga jadinya kenceng banget gitu loh. Karena kita jadi benar-benar clear apa yang perlu kita lakuin. Gak langsung mikir kayak bikin survei, itu kayak gede banget gitu. Jadi tadi mungkin ada beberapa tips yang bisa diterapin mulai dari segi perusahaan dan juga mulai dari segi karyawan. Bu Ade mungkin mau nambahin. Iya, pertanyaannya singkat aja Bu. How to avoid the mental illness for our employees? Oke. Ya. Saya senang sekali nih kalau begini. Ini ada yang Mas Fik ini kan milenial ya, jadi ngasih masukan nih sama ibu-ibu seperti saya, ya akademisi. Bagus nih Mas, apa jangan-jangan kita nulis buku gitu ya, kali lucu kali. Jadi kalau saya ini begini, memang gini loh, apalagi di masa pandemi. Tadi ada yang bertanya work-life blend. Ya ini udah jelas lah work-life blend gila banget gitu ya. Dan berat gitu, berat. Apalagi kalau masih tinggal sendiri gitu, masih jomblo gitu, ya urusannya sama mama papa aja gitu sama keluarganya. Itu akan beda dengan saya yang punya 1 anak milenial,
satu mahasiswa, jadi Gen Z, dan satu yang Gen Z banget gitu, masih SMA. Wah, itu bener-bener yang saya tuh mesti dengan cepat gini, mainnya tuh tek gitu, karena kalau aku nggak ngerti ya gitu. Nah, kalau saya sih melihatnya kita mulai, Mbak Ninda, kalau saya menjawab pertanyaan itu, kalau tadi Mas Fik kan udah bilang harus clear, semuanya clear, termasuk seperti tadi ya Mas Fik ya, ada harus role clarity, task clarity, dan sebagainya. Tapi juga kalau saya ingin memasukkan satu kata adalah empati. Empati. Karena terjadinya mental health conditions itu karena kita nggak empati satu sama lain gitu. Karena kan kita sibuk sama diri kita sendiri. Saya sih ingat zamannya masih muda gitu, kerja di perusahaan gitu, duduknya kan gitu tuh, satu ruangan, bagian HRD. Ada 6 orang, tuk, depan belakang gitu, 3 orang gitu. Kan kita sibuk sama tugas. Kita nggak, karena kita urusannya misalnya, kalau saya urusannya personal data dan sebagainya, ya nggak peduli sebelah situ benefit and payment, payroll dan sebagainya. Nggak peduli, ternyata dia stres. Karena akan ada perubahan norma-norma benefit dan payroll. Dia stres nggak mati, kita nggak peduli. Jadi kalau saya ingin memberi saran, kalau teorinya banyak Mas. Tadi juga presentasi Mas Fik itu kita bisa jadiin satu buku deh, selesai besok. Tapi yang sangat tidak bisa diajarkan adalah empati. Bagaimana caranya bos, owner, itu juga empati. Gila loh, anak-anak buah gue nih sekarang nih lagi stres berat. Gaji mungkin 1/4 dipotong, waktu kerja tambah longer working hours gitu. Dan banyak masalah, work-life plan, segala macam. Dan gue nih masih yang kayak hal yang sama, bos yang sama. Mau dilayani, perintah-perintah, nggak peduli. Itu nular ke bawah, ke struktur di bawahnya. Itu tadi owner, nular ke director, ke manager, head division lah, dan sebagainya. Ini menular sesama working partners juga, kolega juga nggak peduli. Nah, mental health conditions bisanya terjadi, satu orang udah nunjukin gejala loh, yang seperti saya bilang tadi, sering nggak masuk, poor concentration lah, apa segala macam. Ini kan harusnya temennya, bosnya yang terdekat, immediate bosnya akan lihat, kenapa ya lo kayak gitu. Nah, sebenarnya dalam studi-studi psikologi, empati ini salah satu, ini tanya Mas Fik pasti tahu nih, empati ini salah satu prediktor yang sangat banyak dipakai untuk melihat apakah mental health conditions terjadi atau enggak. Nah, mulainya dari mana? Nggak bisa memang dari kita buruh ini, ya Mas ya. Mulainya dari bos. Bos besar itu harus nunjukin dia empati. Kalau dia empati, kita ke bawah-bawah empati kok. Gitu. Ini kelihatan jawabannya santai banget ya kita ya, nggak pakai teori ya Mas. Tapi itu adalah hasil penelitian. Iya, ribuan jurnal psikologi membahas itu. Empati. Itu benar. Aja kalau saya. Benar. Mas mau nambah atau? Enggak, cukup lah. Masih ada pertanyaan lain, Bu. Kita jawab pertanyaan lainnya. Iya. Baik. Oke, gitu, terima Mbak Ninda. kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Joko Isdianto. Apakah mental illness merupakan hasil dari environmental illness sebagai dampak dari COVID dan sebagainya? Mungkin Bu Ade mau coba jawab dulu. Nggak, Mas Fik dulu. Saya dulu ya. Oke, ya boleh. Mas Fik dulu coba. Mas Fik silahkan. Boleh. Mas Fik dulu. Boleh. Jadi kan tadi balik lagi ya, kayak ketika kita ngomongin mental illness kan banyak banget nih faktor-faktor yang berkontribusi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih mental illness tuh udah ada dari sebelum-sebelumnya gitu. Ya, karena betul. Kayak ini bukan isu yang baru muncul gitu kan. Saya sendiri udah ngikutin dari beberapa tahun yang lalu gitu. Bahkan kayak tahun lalu saya ngikutin banget waktu WHO itu akhirnya mengeluarkan istilah burnout sebagai salah satu penyakit gitu kan. Burnout itu kan kayak adalah situasi di mana kita benar-benar kayak capek banget, kita kerja, kita jadi sinis, negatif. Nah, jadi sebenarnya yang namanya mental illness, mental health problem itu udah ada sih dari sebelum COVID. Ya. Cuma dengan adanya COVID, situasinya menjadi lebih parah. Kenapa? Pertama, dari segi ketidakpastiannya lebih besar. Kayak contoh misalnya kayak gini, ini kayak baru ada pengumuman tentang PSBB gitu, dimulai tanggal 14 gitu kan. Kan mungkin jadi ada orang yang mikir kayak, aduh saya jadi harus ke kantor nggak ya? Aduh usaha saya kayak gimana ya? Itu kan kayak
terus-terus kayak dihadapi dengan ketidakpastian, kita jadi berpikir terus gitu kan, ini tuh sebenarnya bakal kayak gimana nih jadinya hari Senin gitu kan. Dan balik lagi, yang namanya otak manusia itu, kita sering banget ke-wire ke hal-hal yang negatif gitu. Kenapa? Karena dulu, sejak kita manusia zaman purbakala, kita itu sering banget mengaktifkan bagian-bagian di otak kita yang dimana akan merespon terhadap threat atau ancaman. Saat ini, ancaman yang muncul sebenarnya udah jarang banget ancaman yang berupa macan atau berupa binatang-binatang buas. Tapi banyak ancaman itu sifatnya psikologis gitu kan. Tapi Ya enggak lah. Tapi tetap kayak kita Betul, ngelihatnya betul. bahwa itu tuh ancaman gitu. Dan ketidakpastian ini adalah ancaman buat otak kita. Makanya setiap kali ngedengar yang tidak pasti gitu kan, itu bikin kita semakin anxious. Jadi ya, dan yang namanya COVID kan sering banget adanya ketidakpastian gitu kan. Terus yang kedua, ya sudah jelas gitu, dengan adanya COVID gini banyak orang yang secara langsung terdampak gitu. Mungkin di teman-teman di sini ada yang misalnya mengalami diberhentikan dari kerjanya, atau misalnya pendapatannya dikurangi, atau pekerjaannya ditambah. Ya udah jelas kalau mengalami hal-hal itu, ya tekanannya menjadi lebih besar. Jadi probabilitas untuk menghadapi mental illness juga jadi jauh lebih besar gitu loh. Jadi kesimpulannya, mental illness, mental health problem sudah ada dari sebelum COVID. Cuma COVID memperparah hal-hal tersebut. Tapi sisi positifnya adalah sekarang jadi semakin banyak atensi terhadap mental illness. Gitu. Diskusi-diskusinya sekarang jadi semakin banyak. Jadi sebenarnya kita selalu bisa ngeliat dari angle lain juga gitu loh. Ini momen yang paling tepat untuk kita mulai ningkatin awareness ke seluruh masyarakat di Indonesia bahwa nggak cuma kesehatan fisik yang penting, tapi kesehatan mental juga penting gitu. Kalau saya sih sedikit saja, saya tadi sudah menjelaskan, jadi memang salah satu sumber adalah environment. Jadi kalau environment-nya toxic, tadi saya ngutip katanya Mas Fik, ya toxic itu akan menimbulkan ini. Jadi saya rasa itu sih sudah cukup jelas dari Mas Fik. Mungkin pertanyaan lain ya yang membutuhkan kita untuk diskusi lebih banyak, silakan. Boleh. Oke, next-nya ada pertanyaan ini kayak dari chat, Mbak Anastasia Satrio. Pertanyaannya, saya seorang psikolog klinis anak dan remaja dan punya genetik kecemasan tinggi dan pernah mengalami depresi klinis. Pernah relapse juga, jadi penasaran perspektif dari tempat kerja gimana soalnya. Saya terbantu banget sama tempat kerja yang sportif. Mungkin dari sisi Bu Ade kali ya. Oke, baik. Ya, tadi saya sudah lihat. Ibu psikolog, terima kasih sudah hadir di sini. Kita malah senang sekali ada psikolog klinis di sini. Kalau dari sudut psikologi sosial atau psikologi industri dan organisasi, saya rasa sangat jelas ya Mbak. Mbak sendiri, Ibu tadi juga Mbak Anastasia sendiri tadi mengatakan bahwa sangat terbantu dengan kantor yang suportif. Saya mendefinisikan kantor yang suportif ini apa? Dengan kantor yang punya kepedulian terhadap karyawan. Kenapa? Karena kan sudah jelas tujuan dari sebuah bisnis, unit bisnis, apakah itu unit bisnis atau unit bisnis edukasi, apapun namanya misalnya, sama-sama kok tujuannya adalah menghasilkan profit untuk memungkinkan perusahaan terus berjalan dan mensupport karyawan. Tapi ternyata kadang-kadang banyak lingkungan pekerjaan, lingkungan kantor yang tidak melihat support itu. Jadi maksudnya support itu adalah benefit aja gitu, ya, compensation and benefit. Facilities. Tapi sebenarnya kita sangat tahu sekarang dalam masa, kalau nggak akan ada nih komunitas yang kayak Mas Fik. Yang menjadi sumber masalah sekarang adalah bahwa seringkali yang muncul itu sehingga menjadi mental illness pada karyawan adalah situasi ketidakpastian gitu. Jauh sebelum COVID, kita sudah diiming-imingi bahwa akan terjadi resesi besar. Dan itu sangat berpengaruh pada pasar saham, pada perusahaan dan sebagainya. Nah, dalam situasi seperti itu, sebenarnya bagaimana? Perusahaanlah yang harus support sehingga karyawan tetap punya percaya diri gitu dan tahu bahwa kalaupun saya jatuh sakit, mentally atau physically, saya bisa bergantung pada perusahaan. It's not just about money. Ini yang harus dipahami. Kita sering dengar Warren Buffett bahkan ngomong ini. It's not just about money, it's how you care about people gitu. Karena kalau kamu care ke orang lain, otomatis orang itu akan membalas care. Jadi kalau perusahaan juga menjadi, ini pandangan saya ya Bu Anastasia, kalau perusahaan care about people, about the staffs gitu, ya mereka juga akan kerja keras. It's gonna be
apa ya istilahnya interaktif gitu. Dan itu akan saling mendukung. Kalau pandangan saya begitu, Mbak Ninda. Terima kasih Bu Ade, semoga terjawab pertanyaannya Mbak Ya. Tasya. Selanjutnya ini pertanyaannya dari chat juga sepertinya dari Mas Romi Edward untuk Mas Fik. Pertanyaannya, Mas Fik, membatasi artinya sama saja membiarkan. Kenapa tidak mencoba menghapus keseluruhannya? Lantas lihat apa yang tersisa, kemudian fokus terhadap yang tersisa tersebut. Poin saya, aura positifnya harus selalu dominan. Mohon masukannya, Mas. Terima kasih. Menarik. Iya sih, memang pada akhirnya kenapa jadi pertanyaannya kan adalah kenapa perlu dibatasi gitu kan? Kenapa nggak langsung, maksudnya kayak kenapa nggak dipendam aja jadi kita positif aja terus-terusan gitu kali ya? Ya kan, jadi sebenarnya jadi pertanyaan bagus banget. Kenapa sih kita perlu bahkan kenapa sih kita perlu mengekspresikan perasaan negatif? Sebenarnya ada banyak banget sih manfaatnya. Sebenarnya pertama adalah kita jadi lebih mengenal diri kita sendiri. Karena kita jadi tahu bahwa, oh ini loh yang bikin saya sedih, oh ini loh yang bikin saya marah, gitu kan. Dan kenapa itu tuh informasi yang penting? Pertama adalah karena kita jadi tahu. Berikutnya ketika kita menghadapi situasi yang serupa, kita jadi lebih tahu gimana caranya kita mengontrol diri. Misalnya gini, kalau kita itu tipe orang yang ternyata bosen banget nih kerja WFH gitu. Kayak ternyata nanti ketika kita udah selesai pandemi, ketika ada peluang pekerjaan, saya emang nggak mau pilih kerjaan yang WFH, saya maunya kerja WFO aja karena saya tipe orang yang nggak suka untuk kerja WFH. Jadi emosi-emosi negatif ini itu tuh bisa menjadi data. Anggap ini sebagai informasi buat kita untuk membuat keputusan di kemudian hari. Jadi itu yang pertama. Sedangkan kalau kita nggak biasa untuk merasakan perasaan kita sendiri, kita jadi nggak benar-benar tahu sebenarnya apa sih yang saya nggak suka gitu kan. Biasanya kayak gitu, simptomnya adalah ditahan, suatu saat jadinya kayak, kenapa hidup saya tuh gitu-gitu aja? Ya iyalah, mungkin ternyata selama ini kita terlalu lama mengerjakan hal yang kita nggak suka, atau berada di situasi yang kita nggak suka, tapi kita tidak pernah membiarkan diri kita merasakan. Gitu. Tapi sebenarnya keuntungan yang kedua dari kita belajar berpikir untuk kayak merasakan perasaan kita, jadi di sini positif dan negatif, itu dirasain aja. Untungnya kita untuk belajar merasakan perasaan kita sendiri adalah kita jadi bisa belajar juga gimana caranya kita menghargai dan mengetahui perasaan orang lain. Jadi saya sadar dulu tuh saya punya pengalaman juga kayak gitu. Jadi ketika mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu saya punya kebiasaan. Kalau saya merasakan perasaan negatif, saya tahan. Jadi saya cuma ngerasain hal-hal yang positif aja. Problemnya apa? Problemnya saya jadi tidak bisa untuk mendengarkan perasaan orang lain. Jadi ketika waktu itu saya manage tim saya suka ngerasa, Fik, kamu tuh sebenarnya kalau jadi manajer oke banget buat problem solving, tapi kamu tuh kurang bisa kayak memahami perasaan saya, kayak gitu. Terus saya jadi mikir, oh ternyata karena saya nggak terbiasa mendengarkan diri saya sendiri, saya jadi tidak terbiasa mendengarkan orang lain. Ini nyangkut ke poinnya Bu Ade yang tadi, yang penting adalah empati gitu loh. Kalau kita nggak belajar berempati sama diri sendiri, kita bakal susah untuk berempati sama orang lain. Dan implikasi kalau kita tidak berempati sama orang lain, ya udah kita bakal jadinya pribadi yang bakal negatif, pribadi yang bakal jadi toksik gitu loh. Jadi kenapa sebenarnya ada porsinya kita untuk berpikir negatif, tapi lagi-lagi seperti banyak hal pada umumnya, hal yang kebanyakan itu tidak baik, jadi dibatasi gitu. Semoga menjawab. Kita lanjut, ini pertanyaannya dari Q&A box dari Anonim. Mau tanya, kalau misal kurang semangatnya kita dikarenakan dari lingkungan sekitar ketika WFH, atau karena padatnya dan jenuhnya aktivitas pada saat WFH, itu bisa jadi toksik buat tubuh kita atau enggak? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Mungkin Bu Ade bisa bantu jawab. Kebetulan saya ingat 2 bulan lalu saya pernah menjadi narsum untuk satu diskusi juga. Cuma memang bukan tentang ini, tapi lebih ke working woman. Ada satu portal wanita lah gitu yang cukup terkenal. Nah, saya jadi ingat ini ada pertanyaan yang sama. Dulu juga diajukan seperti ini gitu. Jadi terus kita mesti ngapain nih? Karena sudah pasti nih keadaannya membuat kita jadi illness gitu. Kalau saya begini, jadi kalau dari hal-hal yang kita lihat, termasuk saya juga coba untuk melihat saran-saran dokter atau WHO gitu misalnya, ada beberapa hal yang sangat penting. Tapi sebenarnya kalau saya melihatnya adalah semua orang sekarang sebenarnya anxiety. Kita cemas. We don't know kayak 2 hari ke depan ada apa ya gitu. Contohnya kemarin ketika Pak Anies mengumumkan akan ada PSBB total, alah semuanya panik. WAG penuh sampai jam 2 malam masih
Aduh, karena saya sih tidur aja lah daripada ngomong di WAG dan nggak jelas. Ini pokoknya memarahi yang satu, dan sebagainya. Jadi sebenarnya semua orang anxiety. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ini adalah masa penuh ketidakpastian. We like it or not, ini adalah masa, kalau mau jujur kita harus ngaku kalau dari 0 sampai 10, Anda punya anxiety berapa? Saya nggak yakin di bawah 5. Saya nggak yakin. Akibat dari kecemasan itu kemudian tertutupi karena kegiatan kita itu kemudian work family blend kan, kita semua sibuk lah di rumah ya di situ, apalagi ibu-ibu ngurus anak, habis itu harus jadi narasumber dan sebagainya. Itu mula-mula exciting, lama-lama ini udah lebih dari 3 bulan dari Maret. Nah, sudah mulai cemas plus kebosanan. Jadi memang ini kemudian menjadi toksik. Tidak heran kalau misalnya banyak hubungan rusak, bahkan sampai bercerai, konflik orang tua dan anak, dan sebagainya. Karena anxiety-nya tinggi, boringness-nya gitu, tinggi juga gitu. Nah, kalau saya sih, selain empati, saya hanya ingin menyarankan satu hal, tapi ini mungkin anak muda nggak suka kali ya, tapi kalau saya mengatakan, please be grateful that we are still alive. Ini benar-benar deh. Nggak tahu tiba-tiba misalnya ada berita saudara kena COVID, nggak sampai 24 jam meninggal. Aduh, itu we have to be grateful gitu loh. Ini it's not about religion. Apapun religion Anda, dan saya nggak mengatakan ini. Please be grateful. Kita sedang dalam masa sangat bahaya, penuh ketidakpastian. Kita masih punya pekerjaan. Please say thanks to God. Please say thanks to your family, your loved ones, gitu. Dan coba untuk mengatasi itu dengan bodily kinesthetic yang baik. Bergerak ya, jangan rebahan aja. Why? Rebahan itu menimbulkan keputusasaan. Trust me. Jangan rebahan mulu. Ini generasi milenial ini rebahan mulu karena semuanya bisa dilakukan sambil tidur. Hubungin bos sambil tidur, nggak usah dibuka kameranya. It makes you frustrated. Please move. Itu penting banget. Itu aja Mbak Ninda. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Emil Chandra. Ini mungkin buat Mas Vikario. Pak, saya kadang-kadang suka mengalami hal-hal yang tidak diduga dalam bekerja, baik di rumah ataupun di kantor. Padahal saya sangat mencintai pekerjaan saya dan suasana teman kantor sangat mendukung. Apa kiat-kiat gitu menurut pengalaman Bapak agar saya tetap konsisten dalam bekerja dan stabil serta semangat bekerja? Silakan, Mas. Yap. Oke, jadi pertanyaan bagus banget. Jadi di sini selamat Pak, Bapak cinta dengan pekerjaan Bapak. Jadi saya banyak ngobrol sama orang-orang gitu. Banyak orang yang kerja tapi tidak mencintai pekerjaannya. Jadi selamat. Bapak mencintai pekerjaan Bapak, itu sebenarnya kalau menurut riset di Amerika mungkin cuma sekitar 30% orang loh yang cinta sama pekerjaannya. Jadi selamat kalau Bapak belong ke that group of people gitu. Nah, sebenarnya di sini yang menarik banget adalah mungkin mindset-nya yang perlu sedikit diubah sih, Pak. Jadi maksudnya kayak di sini kejadiannya adalah kan berarti Bapak suka sama pekerjaannya, tapi kadang-kadang ada hal yang tidak predictable yang membuat tidak enjoy. Mungkin di sini yang perlu dikalibrasi adalah ekspektasinya sih. Ekspektasinya di sini adalah berarti kayak, mungkin saya nyebutnya Mas Emil aja ya. Di sini Mas Emil ini punya ekspektasi bahwa hal itu baru bagus kalau semuanya predictable. Sebenarnya punya ekspektasi kayak yang saya pengen bilang adalah mungkin dimulai dengan mengadjust ekspektasinya sih. Jadi kita mungkin sebelumnya punya ekspektasi bahwa sebaiknya hari kita itu predictable gitu. Jadi sekarang kita perlu mengadjust ekspektasi bahwa ya udah hari saya mungkin nggak predictable. And it's okay untuk punya hari yang tidak predictable karena memang situasinya lagi tidak mendukung gitu. Jadi kalau kita udah terbiasa dengan ekspektasi yang baru, mau hidup ini nggak predictable, kita bakal tetap lebih bisa enjoy. Karena kita menerima bahwa hidup at this time tuh lagi nggak predictable. Mungkin bisa mulai dari situ sih, Pak. Karena kalau udah mulai dari situ, bakal enak ke belakang-belakangnya. Gitu. Jadi di sini saatnya untuk agak-agak melet go, bahwa sebelumnya kalau kita pengen mengontrol hari saya harus seperti yang saya mau, sekarang belajar untuk kayak, hari saya nggak seperti yang saya mau sih, tapi nggak apa-apa. Practical tips-nya adalah seenggaknya nih, pagi-pagi, Mas Emil nih nanya ke diri sendiri, apa satu hal yang kalau saya kerjain, ini akan jadi hari yang baik buat saya? Satu hal aja.
bilang kadang-kadang kita tuh pengen mengontrol 10 hal. Padahal sebenarnya kita satu hal aja, asal itu tuh bisa ngasih kita win yang besar, itu udah cukup. Jadi balik lagi ke langkah muda bersepeda, satu hal aja. Semoga menjawab, sorry internetnya tidak bisa diprediksi. Terima kasih Mas Vikario. Kayak gini nih, ini contohnya unpredictability nih, kayak lagi deliver talks, terus tiba-tiba wifi-nya gitu kan. Tapi ya udah, ya saya terima aja bahwa memang internet kita nggak stabil gitu kan, and go with the flow gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari anonim untuk Dokter Ade Iva. Bu, kan Ibu sudah berpengalaman dengan masalah HRD perkantoran. Saya ingin menanyakan mengapa ya, Bu, saya pernah bertahun-tahun selalu gagal dalam tes psikologi saat pertama kali saya mencari pekerjaan. Sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya ya, Bu? Apa mental saya yang salah atau psikologi saya tidak cocok untuk masuk sebagai pegawai kantor? Memang saya lebih cenderung introvert. Saya minder, Bu, sekarang, tapi saya ingin bisa bekerja di kantoran. Oke, singkat. Jadi gini, Ibu atau Bapak atau Mbak atau Mas yang anonymous attendee ini, saya ingin menyampaikan satu, kalau lagi mau tes psikologi, apapun jenisnya, apapun tujuannya, nggak perlu berlatih dulu. Ya, ini kok agak aneh nih zaman sekarang nih. Saya sering ditanya, Bu, boleh nggak saya dilatih dulu untuk tes psikologi? Saya bingung langsung. Memangnya gitu ya? Karena tes psikologi itu kan adalah mencari gambaran mental. Nah, mencari gambaran mental itu tidak bisa dilakukan dengan harus dilatih dulu. Malah kalau bisa, dan sebaiknya itu adalah sesuatu yang merupakan potret, jadi nggak usah dilatih dulu. Yang kedua adalah, kalau Mbak, Mas, ini mungkin anak saya lah, angkatannya anak saya, Mbak, Mas, mau lulus psikologi tertentu, please, tidurnya cukup pas malam, jangan begadang. Fit juga apa ya, bodily itu benar-benar fit, sehat, nggak lagi flu, nggak lagi psikosomatis, sehat, makannya benar, dan kalau bisa memang 1 hari sebelumnya tidak ada beban-beban pekerjaan yang sangat menyita pikiran gitu, karena kemudian nanti kamu bisa terdistraksi atau mengalami poor concentration itu. Nah, introvert atau extrovert sebenarnya itu merupakan personality seseorang yang mungkin agak sulit untuk merubahnya secara cepat. Tetapi kalau memang Mas atau Mbak Anonymous ini ingin berubah, maka itu dimulai dengan bagaimana, how do you perceive the world around you? Bagaimana kamu melihat dunia sekeliling kamu? Melihat orang-orang yang kamu cintai, melihat teman-teman, melihat siapapun yang ada di sekeliling kamu. Mulai dengan mereka, terbuka dengan orang-orang yang paling terdekat dengan kamu. Dan satu pesan saya adalah, yang namanya orang yang buruk, yang punya maksud buruk sama kita itu akan banyak sepanjang hidup kita. Tapi kita tidak boleh curiga terus-menerus sehingga menghalangi kita memiliki constructive relation buat orang lain. Gitu. Jadi, itu semua datang dari upaya kita. Pasti bisa berubah. Ya itu aja tadi jawabannya untuk Mbak atau Mas Anonymous. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Mas Vikario kayaknya dari Pak Jepriwansa Situmeang. Selamat sore untuk Kak Vikario Rinaldo. Soal it's okay not to be okay, sebenarnya kadang kita bisa apalagi percaya diri kita cukup tinggi. Hanya saja terkadang di bawah alam sadar kita tiba-tiba lelah akan kenyataan dan banyak hal termasuk ekspektasi yang tinggi untuk to be perfect. Pertanyaan saya, langkah-langkah terbaik seperti apa supaya kita tetap senantiasa mengontrol emosional kita tetap positif, dan bagaimana jika motivasi itu sendiri sudah ada, tapi tetap masih merasa kurang untuk melakukan gebrakan pada diri sendiri. Silakan Mas Vikario. Seru nih pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaannya kan adalah kayak gimana nih supaya kayak bisa tetap termotivasi gitu kan untuk melakukan gebrakan-gebrakan gitu kan. Jadi sebenarnya di sini tuh kalau tadi Mas Jepri ini melakukan yang saya share ya, itu mungkin akan menghasilkan sebuah impact kecil-kecil gitu. Nah sebenarnya ini ada sedikit miskonsepsi yang sering terjadi. Jadi miskonsepsi yang sering kita lihat adalah kita kalau ngeliat orang lain yang sukses, kita tuh ngeliat mereka ketika mereka udah berada di puncak gitu. Yang udah benar-benar kayak abis menang award, abis dapat liburan, abis dapat pekerjaan yang bagus gitu. Jadi kita ngelihatnya kayak kenapa orang lain tuh gebrakan-gebrakan terus tanpa kita sadar sebenarnya orang tuh bisa sampai ke sana mungkin prosesnya ada 10 tahun.
mungkin prosesnya ada 5 tahun. Mungkin ada yang kebetulan 2 tahun atau kayak 2 bulan gitu loh. Dan semua orang tuh udah punya jalannya masing-masing. Nah, tapi di sini yang mau saya anjurin adalah sebenarnya selama Masnya konsisten untuk ngelakuin hal yang kecil, di satu momen nanti bakal ada hal gede yang bakal terjadi. Gebrakan itu akan terjadi dengan sendirinya gitu loh. Saya mau kasih contoh gitu kan. Jadi kayak yang kejadian baru-baru ini adalah karena saya lagi pengen memang kayak mempromosiin Follow Your Flow ini kan. Saya itu mencoba untuk kerjasama sama influencer gitu. Tapi kan ya jelas aja kayak kerjasama sama influencer susah lah. Influencer ada banyak gitu kan, dan mereka bisa kerjasama sama orang lain gitu. Terus saya kalau ngeliat teman saya, kok enak banget ya teman saya yang lagi bikin kayak begini bisa kerjasama sama influencer X gitu. Ya udah, daripada saya mikirin gimana, daripada saya mikir saya sirik, kenapa dia bisa kayak gitu, ya udah. Yang saya lakuin adalah saya setiap hari nge-DM influencer gitu. Iseng aja diajak ngobrol gitu kan. Misalnya dia lagi nge-post apa, saya komen aja di postnya gitu loh. Kebetulan akhirnya ada salah satu influencer dari yang hasil kita ngobrol di DM, padahal kita udah lama banget, kita belum pernah ketemu, akhirnya kita bisa kolaborasi gitu loh. Akhirnya barulah di situ kelihatannya gebrakan. Yang dari orang luar ngelihat bahwa kayak, wah hebat ya dia bisa kerjasama sama influencer. Tapi di balik cerita itu ceritanya nggak fancy. Ada cerita saya nge-DM terus nggak dibales, ada cerita saya nge-DM terus kayak dibales pendek doang, ada ceritanya saya nge-DM terus lancar gitu loh. Jadi sebenarnya di sini memang kuncinya sabar, dan ini susah karena kita memang generasi instan gitu kan. Tapi pelan-pelan, kalau Mas ngelakuin setiap hari, satu hal, improvement setiap harinya, 3 bulan lagi, bakal udah jauh sih. Semoga menjawab. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya. Aku coba pilih yang kira-kira menarik. Oke, ini dari anonim lagi untuk Bu Ade. Bu Ade, saya bersyukur ada di company yang memperhatikan tentang kesehatan mental karyawan di tempat kami. Ada tim konselor dan culture yang baik. Hanya saja persoalan di beberapa company lain adalah apakah culture itu ditentukan oleh atasan atau harus ada peran dari karyawan, dan bagaimana dua perspektif pembentukan culture ini punya impact bagi mental health karyawan. Nah, ini bagus pertanyaannya, Bu. Silakan. Oke, baik. Ini memang sebenarnya ini memang sebaiknya webinar ini dihadiri juga oleh pimpinan atau owner memang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, ini pengalaman saya selaku pimpinan. Menentukan culture organisasi itu kan dimulai dari mulai kita bikin visi, bikin nilai-nilai yang menjadi panutan atau dianut oleh semua anggota organisasi, misalnya seperti itu. Kemudian juga menentukan bagaimana how do we achieve vision gitu. Nah, sebenarnya ada 2 cara. Mau yang shortcut cepat, itu sih pimpinan aja yang ngerjain. Apalagi kalau itu perusahaan keluarga. Saya pernah, nggak boleh menyebut, saya pernah menjadi konsultan HRD selama beberapa tahun untuk sebuah perusahaan keluarga yang bisnisnya sudah sangat terkenal. Saya nggak boleh sebut ini karena kalau saya sebut langsung tahu semuanya. Karena ini bukan brand yang banyak pesaingnya gitu. Kalau saya nyebut misalnya online, ojek online, ada Grab, ada Gojek, belum tentu Grab, belum tentu Gojek, gitu loh misalnya. Nah, ini perusahaan saya ikuti dalam 2 cara. Kenapa saya mengatakan ada 2 cara? Yang pertama ini yang itu bosnya aja tentuin sendiri, tentukan, bikin konsepnya segala macam, disebarkan, disosialisasikan. Tapi memang misalnya itu membutuhkan waktu untuk membuat orang paham dan mau bekerja sesuai dengan culture itu. Tapi ada cara kedua, agak lambat ya. Nah, agak lambat tapi efektif. Kenapa? Partisipatif. Bottom up, Mbak Ninda. Dikumpulkan dulu nih semua karyawan. Dibikinlah diskusi, dibikin segala macam. Kamu kira-kira 5 tahun yang akan datang mau perusahaan yang kayak apa? Contohnya seperti itu. Panggillah mungkin motivator. Atau kalau enggak, ya bos aja sendiri turun. Kamu mau perusahaan yang seperti apa? Ingin kemajuan seperti apa? Ini lama prosesnya. Karena kan datang orang banyak pendapat, harus dirumuskan dan sebagainya. Kalau saya menyarankan, pilihlah cara kedua. Tetapi semua orang terlibat. Kenapa? Karena yang diutamakan di sini adalah yang disebut sense of belonging. Jadi jangan cuma bosnya yang merasa sense of belonging, jangan cuma
CEO-nya, jangan cuma direktur, tetapi semua staf juga merasa saya telah berkontribusi something untuk perusahaan ini, yaitu dengan menyumbangkan keinginan saya tentang apa yang ada di masa depan. Nah ini, jadi Mbak Anonymous atau Mas Anonymous, kalau saya menyarankan seperti itu, bentuklah sama-sama kultur perusahaan, kultur organisasi. Karena tinggal pilih mau cara cepat, tapi orang nggak sense of belonging, atau cara lama, partisipatif, tapi semua orang merasa bahwa dia berkontribusi. Demikian Mbak Ninda. Oke, tadi work-life blend kali ya, kita coba jawab. Ada pertanyaan dari Pak Rustadi Ramadan. Izin bertanya untuk kedua narasumber, di masa pandemi ini sangat tren mengenai work-life blend. Bagaimana kedua narasumber menanggapi hal tersebut? Apakah hal tersebut dapat meningkatkan mental illness seseorang seperti meningkatkan tingkat stres karyawan? Terima kasih. Mungkin Mas Vikario bisa bantu jawab. Silakan. Ya. Boleh. Sebenarnya ini pertanyaan menarik ya, karena dengan adanya pandemi ini kehidupan dan pekerjaan kita semakin tercampur gitu kan, dengan batas yang lebih eksplisit. Sebenarnya sih menurut saya work-life blend udah kejadian dari sebelum pandemi. Kenapa? Karena misalnya kalau kita stres di kantor, kita jadi kebawa stres di rumah. Atau kalau kita lagi punya problem di rumah, kita kebawa stres di kantor. Jadi sebenarnya udah ada. Cuma sekarang karena pandemi, jadi kelihatannya lebih kecampur aja. Karena bisa jadi tempat kita makan, sama tempat kita kerja, sama tempat kita main sama anak, itu tempat yang sama semua gitu kan. Nah sebenarnya di sini tergantung sih. Bisa jadi penyebab mental illness, bisa jadi tidak penyebab mental illness, tergantung mau disikapinnya kayak gimana gitu kan. Jadi kayak jujur kalau sebenarnya saya di sini kita bisa memilih sih, kita pengen jadiin ini sumber stres, apa nggak menjadiin ini sumber stres gitu loh. Kayak buat saya sebenarnya saya jauh lebih suka kerja di kantor, karena kalau di kantor itu bisa interaksi sama teman-teman. Tapi karena sekarang nggak bisa, saya mencoba untuk memprogram otak saya. Gimana ya caranya supaya saya bisa lebih bersyukur dengan pandemi ini. Terus saya akhirnya sadar bahwa, pandemi ini ngasih saya kesempatan untuk bisa kumpul sama keluarga. Gitu. Jadi kan waktu kumpul keluarga itu susah banget sebelum pandemi. Sekarang setelah pandemi jadi jauh lebih gampang. Apalagi saya tinggal sama orang tua dan nenek saya, yang juga udah semakin tua gitu kan. Dan dari dulu tuh saya selalu berharap bahwa saya bisa punya waktu lebih lama lah sama mereka gitu loh. Cuma kan dulu harus memilih gitu kan, harus ke kantor atau di rumah. Tapi sekarang bisa dapat dua-duanya. Buat saya justru malah itu jadi nggak stres. Jadi daripada saya fokus bahwa, saya jadi nggak bisa ketemu teman saya, nggak bisa beli gorengan, nggak bisa jalan-jalan di kantor, saya fokus sama hal-hal yang perlu saya syukurin, gitu loh. Sama juga misalnya sekarang saya makannya jadi lebih sehat. Kenapa? Karena di rumah bisa masak sendiri, bisa ngontrol masakannya, gitu. Sedangkan kalau di luar rumah kan ya udah beli makan yang ada aja, gitu. Ketika saya fokus di hal-hal yang saya syukurin, dan tiap malam saya tulis di jurnal saya, seneng banget tadi saya bisa sarapan sama nenek saya, atau senang banget tadi siang bisa makan sama mama dan papa saya gitu. Itu tuh kayak akhirnya bikin saya jadi nggak stres dengan kerja di rumah gitu. Jadi semoga itu menjawab gitu kan, karena balik lagi kita fokus di mana, yang kita fokusin itu yang bakal jadi mindset kita gitu. Oke, sip. Thank you Mas Vikario. Mungkin itu akan menjadi pertanyaan terakhir. Sebelum aku tutup sesi Q&A ini, mungkin boleh minta closing statement dari kedua narasumber. Boleh dari Bu Ade dulu tentang tema hari ini, mental illness. Silahkan, Bu. Ya, kalau saya ingin beri closing statement seperti ini, kembali lagi bahwa kesehatan mental itu adalah tanggung jawab semuanya, gitu. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa kesehatan mental misalnya itu tanggung jawab yang punya perusahaan saja, tidak. Jadi sama-sama memperhatikan bahwa semua yang tadi seperti segitiga yang saya berikan itu semuanya berperan. Khusus untuk employee, khusus untuk staff, karyawan, teman-teman yang istilahnya orang kantoran bergaji bulanan ya, rata-rata misalnya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita sebenarnya bisa mengontrol emosi kita, pemikiran kita untuk menjadikan kita secara mental sehat atau tidak gitu. Ini sebenarnya ada cara-caranya, tapi ini tidak kita bahas dalam seminar ini. Karena yang paling jelas adalah yang harus kita pikirkan adalah begitu kita mulai merasakan ada hal-hal yang tadi seperti saya sebut, gejala-gejala, simptom-simptom yang kita tahu itu adalah bagian dari menurunnya kesejahteraan mental kita, adalah kita sendiri yang pertama-tama harus melakukan safety first gitu.
bahwa ternyata setelah itu teman-teman merasa gue nggak mampu nih nyelesain sendiri, gue nggak mampu, dan yang sudah malah makin worse, ya sudah, cari bantuan profesional. Kenapa? Jangan main-main dengan mental illness, karena mental illness itu sama dengan penyakit, sama dengan luka. Yang luka kalau nggak diobati bisa bikin kita rusak dan putus. Sama aja dengan mental illness. Ya, cari bantuan profesional atau dimulai dengan bicara kepada orang yang kita percaya, lakukan perubahan, itu yang akan menyelamatkan. Jadi sekali lagi pesan sebelum menutup ini adalah closing statement, jangan main-main sama mental illness. Terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin boleh dari Mas Vicario. Sip, kalau dari saya closing statement-nya sebenarnya adalah mirip juga sih sama Bu Ade ya, bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin mental health atau mental illness, itu kan sebenarnya adalah isu bersama gitu kan. Cuma di sini saya pengen nge-highlight dari segi individu, sebenarnya kita punya power yang besar kok untuk membuat kita menghindari mental health problem dan juga mengatasi mental health problem. Jadi kita ketika kita misalnya stres atau kita ngerasa pressure, jangan langsung berpikir bahwa ini akhir dari segala-galanya. Sekarang makin banyak resource untuk kayak memperkaya diri, gimana supaya kita bisa lebih resilient secara mental. Dan tapi kalau misalnya ternyata memang nggak bisa dan kita butuh professional help, ya ask for help aja. Jadi saya punya beberapa teman yang memang kayak mengalami stres berat dan dia harus seek for professional help, misalnya kayak ke psikolog atau bahkan mungkin ada yang ke psikiater gitu. Nggak apa-apa banget, bukan berarti kayak wah lu gila ya, wah kamu aneh ya, nggak gitu loh. Wajar banget kalau kita tuh butuh pertolongan dari orang lain. Jadi nggak perlu ngerasa bahwa aduh saya jadi aneh ya. Nggak juga lah, semua orang punya ininya masing-masing kok gitu loh. Jadi jangan lupa juga sih untuk kayak reach out ke orang lain, mau itu ke teman atau mau itu ke profesional. Terakhir tadi ada juga beberapa yang komen kalau pertanyaannya belum terjawab, jadi maaf banget karena memang waktunya terbatas. Yeah. Kalau misalnya mau cari tahu lebih jauh, bisa juga main ke Instagram kita atau ke website kita di followyourflow.id, atau kayak kalau mau datang ke webinar kita juga boleh, karena memang bahasan kayak gini nggak cukup sih 2 jam. Banyak saya banget. Juga Mbak Ninda, boleh kan tadi udah dicantumkan. Kalau pertanyaannya belum terjawab, saya terima di DM Instagram, nggak ada masalah. Kan tadi Benar. ada ya. Benar, ada enak banget udah saya ada sosial media sekarang. Saya jawab di situ aja. Iya, saya jawab di situ. Terima kasih banyak Mas Vicario dan Bu Ade untuk waktunya. Dan makasih banget nih untuk teman-teman yang udah hadir dan udah banyak bertanya. Kita juga mohon maaf karena waktu yang terbatas, ternyata 2 jam itu masih kurang untuk bahas mental illness. Semoga bisa ketemu di sesi selanjutnya. Aku selaku Ninda, moderator, akan balikin lagi ke MC kita. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Ninda, terima kasih banyak Bu Ade dan Mas Vika. Seru banget webinarnya dan audiensnya juga pada interaktif dan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kayaknya kita bikin season 2 aja kali ya. Kayaknya banyak yang tertarik banget kali ini. Bisa. Oke, kalau gitu untuk para audiens yang jawab pertanyaan yang belum terjawab, seperti yang tadi Mas Vika dan Bu Ade sampaikan, bisa hubungi langsung ke Instagramnya Follow Your Flow atau ke Instagramnya Bu Ade. Oke, untuk itu sekali lagi terima kasih kepada audiens yang udah partisipasi. Jangan lupa follow Instagram kita untuk mengetahui webinar-webinar kita selanjutnya. Oke, kalau gitu aku tutup aja. Terima kasih sekali lagi Bu Ade, Mas Vika, dan Mbak Ninda, serta para audiens. See you di next webinar kita. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. This is Ted. He's the chief. And these are his team members. When working remotely, Ted still needs to manage his team's attendance. Luckily, he has JoJo Times. Not only that, with JoJo Times, Ted can easily keep track of team productivity. Especially when he needs a work update, JoJo Times can increase team productivity by 100%. It seems everything is going well. Sometimes, Ted has to handle the toughest client. But JoJo Times makes it easier to have everything under control. At the end of the day,
JoJo Times helps summarize all project and performance reports. It gives the client confidence to finally seal the deal. JoJo Times, the future of work. Now's the time to request leave. How about some relaxed time in Waikiki Beach?